Halo, welcome back to my channel. Topik reading kita kali ini adalah tentang arahan jiwa atau divine soul guidance untuk kalian semua di dalam perjalanan spiritual, perjalanan jiwa kalian saat ini, perjalanan hidup ya, hidup kamu di sini. Perkenalkan bagi yang baru di channel aku Wins Healing, bisa panggil aku Wins. Tujuan aku membuat video-video ini atau channel ini adalah untuk menjadi penyambung pesan semesta bagi siapapun yang membutuhkan pesan-pesan ini. Jadi kalau misalkan nanti hasil readingnya tidak sesuai dengan situasi kamu, berarti kamu tidak membutuhkan pesan-pesan yang ada di sini, ya, karena ini general reading atau bacaan bagi mereka yang membutuhkan. Di sini kita punya PAL 1, PAL 2, PAL 3. Silahkan dipilih aja dengan sesuai dengan intuisi kalian mau milih yang mana, ya. Yang pertama kita ada Purple Jade. Ya, ini edisi giok atau edisi jade. Di sini kita punya purple jade, lalu kita punya olive jade. Ya. Ya, di sini ada Kuan Yin-nya, ya. Yang ini juga sama. Ya. Lalu kita punya yang ketiga green jade. Ya. Oke, silakan dipilih aja sesuai dengan intuisi kalian. Kalau misalkan kalian ketarik ke lebih dari satu, misalkan 1 dan 2, 2 dan 3, 1 dan 3, dan seterusnya, itu bisa juga kamu ada pesan-pesan di kedua file tersebut, atau bahkan ketiga file sekaligus juga ada di sini. Ya, jadi ikuti saja, rasakan saja intuisinya sebelum kalian memilih. Kalau misalkan yang kamu pilih mungkin gak resonate, kamu bisa coba pilih yang lain. Kalau misalkan tidak resonate sama sekali juga, berarti reading ini lagi-lagi bukan untuk kalian atau untuk kamu, ya. Gitu, itu saja intronya dari video ini. Kita langsung masuk ke readingnya, mulai dengan file 1, Purple Jade. See you guys in the reading. Thank you. Halo, file 1, bagi kalian yang memilih Purple Jade, ya, ini adalah general reading kamu, ya, dengan Dewi Kuan Yin di tengah ini. Ini general reading kamu untuk arahan jiwa atau divine soul guidance. Sebelum kita mulai, aku doa sebentar sembari cleansing energinya. Kalian juga bisa pakai waktu yang sama untuk meditasi sebentar atau berdoa. Oke, kita lanjut ya, file 1. Kita lihat dari batu ini dulu. Ya, Purple Jade. Jade ya, aku bikin sekarang ini temanya tema Jade ya. Memang dan memang kehadiran bagi kalian yang mungkin terkoneksi sama Dewi Kuan Im, kehadiran beliau di reading kali ini besar energinya ya, karena memang aku sudah berdoa untuk itu. Dan di sini power nomor 1, ya sebenarnya Jade, kenapa kamu pilih yang warna ungu ini sebenarnya ada meaningnya atau ada maksudnya juga PAL 1, ya. Jade pada dasarnya sebenarnya batu giok ya kalau bahasa Indonesianya, itu sebenarnya ya kalau orang-orang percayanya ini banyak benefit ya atau banyak hal-hal bagus yang bisa didapatkan dari batu tersebut ya. Ini batu alam yang sudah diciptakan sama Tuhan ya, energi dibagi lewat situ. Ya, sebenarnya kalau jade itu ya memang bagus buat rezeki, buat grounding energi, ya seperti itu, buat kayak ya contoh kalau misalkan kamu ada relationship atau koneksi misalkan sama pasangan atau sama keluarga, ya jade itu sebenarnya bisa membawa keharmonisan dalam hubungan, misalkan rumah tangga, pasangan, ya seperti itu. Jadi kedewasaan dan keharmonisan di situ ada energinya di sini, ya. Jadi banyak sekali memang benefit dan makanya banyak orang-orang di negara Asia sangat suka dengan batu giok ini, sudah kepercayaan dari dulu, ya, dari zaman dulu. Nah, Purple Jade ini ada variannya, warnanya ungu, ya. Kenapa kamu memilih warna ungu ini? Sebenarnya buat aku kalau Purple Jade ini lebih kayak membantu, ya mungkin saat ini kamu lagi butuh protection banget, ya, lagi butuh perlindungan banget untuk energi atau aura kamu sendiri. Berarti kalian power nomor 1 lagi diarahkan semesta, ya, untuk meregulasi kondisi aura kamu sendiri. Ya, kenapa? Karena power nomor 1 bagi kalian yang ketarik warna ungu ini, kalian itu sebenarnya adalah orang-orang yang sebenarnya sensitif atau peka
Sensitif sekali sama energi. Entah sadar atau nggak sadar di sini kalian, atau kalian lagi di dalam perjalanan membangkitkan kesadaran ini, kepekaan ini, power nomor 1. Ya, kalau mau dibilang bahasanya tuh zaman sekarang highly sensitive people atau HSP, ya, atau empath. Ya, jadi kalian itu sebenarnya butuh keseimbangan energi. Ya, aura kalian itu penting banget, karena kalau auranya buruk, auranya jelek, bolong, itu gampang sekali kamu ketangkap energi-energi negatif yang bukan punya kamu sendiri, dibilangnya power nomor 1. Power nomor 1 ini adalah orang-orang yang sebenarnya di dalam perjalanan hidupnya wajib akhirnya paham bagaimana membersihkan energi dari dirinya. Ya, dari energy field-nya atau dari lahan energinya sendiri di sini dibilangnya. Dan sebenarnya Purple Jade bisa membantu kamu merelieve ini. Karena ini menenangkan, ya, gitu ya. Kayak aku megang ini pun juga aku merasakan energi soothing atau ketenangannya. Jadi kalau kita misalkan banyak pikiran, anxiety gitu-gitu ya, aura kita pasti jadinya lembek atau jadinya kayak kecil gitu ya levelnya. Tapi kalau kita positif, kita tenang, kita damai, aura kita tuh juga bagus. Ya, dan ini warna Purple Jade ini sebenarnya salah satu batu yang bisa menenangkan kita. Yang tadinya mungkin kita gelisah, takut, anxiety, itu bisa tenang di sini dibilangnya. Ya, ini bagus buat meditasi dan lain-lain. Bagi kalian yang mungkin mencari batu giok, warna ungu ini bisa bagus. Ya, iya. Untuk cakra yang disorot untuk power nomor 1 di dalam reading ini adalah crown chakra ya. Jadi cakra ketujuh atau cakra paling ujung ya, atau paling terakhir, yaitu crown chakra. Kenapa crown chakra? Karena crown chakra adalah tali koneksi kamu sama semesta. Bagi orang-orang yang peka sama energi, ketika kamu berdoa atau bermeditasi, pasti kamu ngerasa di ubun-ubun kamu tuh seperti kayak ada sesuatu gitu ya. Seperti kamu kayak rasanya tuh kayak ada mahkota, kamu tuh kayak pakai mahkota di situ, karena itu sebenarnya energi ilahi atau energi cahaya itu dari atas masuk ke kita lewat kepala kita. Ya, masuk ke kepala lalu ngalir ke cakra-cakra yang lainnya sampai cakra bawah atau cakra dasar. Tapi fokus kamu di sini di crown chakra, berarti power nomor 1 mungkin ada sedikit blok di dalam crown chakra kamu. Biasanya berarti ngomongin tentang ujian spiritual atau ujian keyakinan yang kamu saat ini sedang jalani. Atau perkembangan spiritual kamu sendiri. Koneksi kamu pribadi sama Tuhan itu gimana? Koneksi kamu pribadi sama semesta setebal apa saat ini? Dan sesadar apa kamu sama itu? Itu yang namanya spiritual power nomor 1. Ya, kita lanjut aja ke kartu-kartunya sekarang. Untuk power 1. Aku berdoa sebentar. Oke, power nomor 1, kartu kamu. Kita lihat ya, aku akan mengambil satu kartu dari deck ini. Lalu kita akan bahas lagi nanti dari situ pesan untuk kamu bagaimana. Ya, oke, ternyata keluar 2 kartu ini ya. Tapi aku akan ambil satu di sini. Ya, nih, White Mantra Mother, Protect. Oke, pile nomor 1. Ya, sebenarnya aku hanya cuman mau ngambil satu kartu aja dari deck ini, pile nomor 1. Tapi sebenarnya tadi di bawah decknya ini, tadi jatuhnya itu 2 kartu, dan kartu yang satu lagi itu Fearless. Ya, berarti ya mungkin ini sedikit pesannya buat kamu, pile nomor 1. Kamu saat ini lagi ada di dalam ujian menghadapi rasa takut kamu. Ya, menghadapi rasa ketidakyakinan kamu sama dirimu sendiri mungkin. Keimanan, keyakinan, ini semua ada di sini. Kamu saat ini lagi bener-bener berjuang mengalahkan ini dengan kekuatan batin kamu sendiri, power nomor 1. Makanya kalian memilih Purple Jade ini nyambung sama readingnya di sini dibilang ya. Dan sebenarnya kartu ini ngomongin tentang apa sih? White Mantra Mother Protects. White Mantra menurut aku adalah doa perlindungan, doa pembersihan. Karena warna putih itu kan warna yang ini ya, warna yang suci, warna yang murni gitu ya, seperti itu. Yang belum ternodai gitu loh, ibaratnya tuh seperti itu.
Ya, power nomor 1. Dan crown chakra, ya sebenarnya warnanya memang ini, tapi kalau sebenarnya ketarik lagi energinya ke atas ya, di atas crown chakra itu ada warna putih, yaitu yang tadi aku bilang. Ya, seperti cahaya ilahi yang masuk lewat kepala kita itu, warnanya adalah warna putih. Ya, warna putih yang bener-bener cantik sekali. Kalau kalian yang clairvoyance atau kalian bisa melihat energi, kalian mungkin pernah merasa atau melihat ini, entah dalam batin kamu atau bagaimana. Ya, dan ini, kamu itu lagi diarahkan untuk bagaimana menerima cahaya ini lagi masuk ke dalam sistem kamu. Karena power nomor 1, biasanya nih, kalau kalian lagi diminta untuk memprotek diri kamu, kalian lagi ada di dalam kondisi terkontaminasi sama energi luar. Ya, terkontaminasi sama energi luar ini maksudnya apa? Kalian mungkin sadar nggak sadar ada di dalam kondisi atau mungkin lingkungan yang sebenarnya mungkin nyerap energi kamu. Atau orang-orang di sekitar kamu yang mungkin jatuhnya kayak vampir ya, energy vampires, atau nyerap energi kamu di sini dibilangnya. Sehingga mungkin saat ini kondisi pikiran kamu lagi nggak tenang, atau lagi gelisah, atau energi kamu lagi naik turun, moodnya lagi up and down, kamu nggak bisa menemukan ketenangan di sini dibilangnya. That is why ini tadi nyambung ke sini. Seperti seolah-olah tuh kita ngerasa kayak under threat gitu ya. Under threat itu seperti kayak lagi terancam posisinya. Padahal kita juga nggak ada yang ngancam kita atau kayak gimana-gimana. Tapi energi kita, batin kita, soul kita, lagi ngerasa terancam sama energi kontaminasi ini dibilangnya. Ya, yang tadinya mungkin kamu adalah seseorang yang punya keyakinan besar, ya, sekarang jadi masuk nih keraguan-keraguan, insecure, ya, dan lain-lain nih. Jadi ubah di sini, bagaimana keraguan itu bisa menjadi keyakinan lagi. Bagaimana insecure ini bisa menjadi percaya diri lagi di sini dibilangnya. Dan karena apa? Karena energi seperti ini pasti akan berdampak ke kamu, ke dalam aspek-aspek kehidupan kamu. Bisa berjangka panjang, contoh rezeki, love life, dan lain-lain. Kalau kita energinya kotor basically. Ya, makanya di sini white mantra. Water protects. Beberapa dari kalian yang terkoneksi sama Dewi Kwan Im, ini pesan beliau kalau kamu lagi mau dibantu dan dijaga sama beliau. Ya, power nomor 1, pakailah benda-benda atau ya intinya sesuatu yang berwarna putih. Entah itu baju, mungkin perhiasan, apapun lah yang kamu bisa pakai, ya. Atau kamu mungkin meditasi sambil pegang batu putih, atau warna ungu yang terang. Ya, mungkin seperti ini, atau seperti ungu-ungu kayak ametis, itu juga bisa. Kalau kalian punyanya cuman ametis, is okay. Ya, jadi white atau light purple color itu lagi bagus banget buat kamu di sini. Karena kamu lagi mau dibersihin atau kamu diminta untuk belajar bagaimana membersihkan pikiran dan jiwa kamu di sini dibilang ya. Karena yang aspek-aspek yang lagi terganggu di kamu saat ini adalah mind and spirit. Ya, mind and spirit itu berarti pikiran dan jiwa. Berarti energi kamu lagi terekspos sekali di sini power nomor 1. Lagi terekspos sama energi, kayak ibaratnya tuh kita kecebur lumpur gitu kan, badan kita jadi penuh lumpur seperti itu. Jadi kotor energi kamu di sini. Ya, sadar nggak sadar kamu mungkin berhadapan, contoh, misalkan kamu lagi berhadapan sama orang tuh atau orang-orang atau lingkungan yang energinya negatif sekali, toksik. Ya, entah mungkin suka bergosip, atau mungkin tiap hari ngeluh terus gitu ya, curhat-curhat, gak berhenti gitu-gitu ya. Semua tentang kehidupannya dia, kamu jadi keserap energinya tanpa kamu sadar dan kamu kosong. Kayak daun kering. Yang seharusnya padahal kamu daun hijau yang baik sekali. Tapi jadinya kering, kekurangan energi. Ya, gimana sih ya, kayak kalau energi kita disedot sampai habis gitu ya, power nomor 1. Kamu harus belajar bagaimana mengisi energi tersebut. Dan membatasi seberapa banyak kalian mengeluarkan energi kalian. Karena pesannya di sini power nomor 1, meskipun kamu mau dijaga dan dilindungi, tapi kamu harus bisa menjaga diri kamu sendiri juga. Karena ujung-ujungnya semua kembali ke kita power nomor 1. Karena memang tanggung jawab kita untuk menjaga pikiran dan jiwa kita sendiri, itu sudah tanggung jawab kita. Kita nggak bisa mengandalkan orang lain atau situasi lain untuk itu. Itu tanggung jawab kamu pribadi. Itu kembali ke spiritual kamu sama Tuhan lagi, bagaimana power nomor 1.
Ya, jadi jaga batasan. Hanya kamu yang bisa melepas, hanya kamu yang bisa membersihkan ini dibilangnya. Ya, karena kalau kamu sudah akhirnya mengisi diri kamu dengan cinta dan cahaya yang lebih lagi di sini, itu nggak akan bisa diredam sama siapa-siapa. Hanya kamu yang meredamkan itu sendiri. Jadi semua kembali ke diri kamu. Ya, poin nomor 1, kalian itu kalau di sini pesannya, ya, kalian itu sebenarnya orang-orang yang sebenarnya punya kemampuan untuk melindungi dan menjaga orang lain. Baik itu secara energi atau apapun. Dan memang mungkin itu bagian dari misi jiwa kamu, poin nomor 1. Ya, kamu tuh bisa membersihkan dan menjaga energi orang lain, menghealing orang lain secara energi itu bisa, itu kemampuan kamu. Entah dengan apapun caranya. Ya, energi healing, reiki, prana, atau mungkin hanya dengan sekedar doa, atau pakai media air, apapun itu, poin nomor 1. Itu kemampuan kamu salah satunya. Tapi, kamu diminta untuk fokus ke diri kamu, bagaimana kamu bisa menghealing diri kamu sendiri, sebelum kamu dipakai untuk sesuatu yang lebih lagi sama Tuhan semesta. Sebelum kita berbagi energi kita ke orang lain, kita harus bisa mengelola itu dulu dibilangnya. Ya. Jadi, sebelum kamu ke orang lain, harus ke diri kamu sendiri dulu. Kalau kamu skip diri kamu sendiri, kamu lupa sama itu, pasti kamu akan kena tampar lagi sama situasi. Poin nomor 1. Semesta akan menampar kamu untuk kamu inget, kamu inget diri kamu sendiri dulu sebelum kamu membagi energi kamu ke orang lain. Ya, karena kalau kamunya rusak, kamu nggak akan bisa bagi apa-apa ke orang lain. Ya, kalian itu empath, makanya di sini pun juga tadi aku bilang empath itu gampang banget nyerap energi. Makanya Tuhan itu menciptakan kamu untuk membantu meringankan beban orang lain secara energi. Pasti deh orang-orang poin nomor 1 ini, banyak orang sering curhat sama kamu, banyak orang sering kayak, mungkin kalau ketemu kamu tuh bawaannya kayak, pengen ketemu gitu ya, pengen curhat, karena itu mereka tanpa sadar mereka seperti kayak kecanduan dengan energi kamu. Karena kamu di situ ngeluarin energi kamu ke mereka, kamu disedot secara energi. Karena sudah pasti orang yang punya energi atau vibrasi yang lebih tinggi akan memberi ke yang vibrasinya rendah, itu sudah pasti. Itu hukum alam seperti itu. Kita ya sama lah kayak misalkan kita punya rezeki lebih banyak dari orang, pasti kan kita juga berbagi ke yang kurang mampu, seperti itu. Kan nggak mungkin yang kurang mampu ngasih duit ke kita, nggak seperti itu. Ya, gitu. Jadi sama, kalau kita energinya itu lebih positif, lebih bercahaya, vibrasinya lebih tinggi, pasti akan membantu yang di bawah. Tetapi bukan berarti kita dipelorotin. Sama ya, masalah rezeki bukan berarti kita dipelorotin secara rezeki sama orang lain. Kalau udah kayak gitu, berarti karmanya nanti ke diri kamu sendiri. Kamu yang harus membatasi sampai mana ini cukup. Kata-kata cukup itu keluar dari kamu, poin nomor 1, karena kalau enggak, orang lain akan terus menyedot kamu di sini. Baik itu secara energi, rezekimu, dan lain-lain. Kamu yang membatasi ini. Kamu yang memproporsionalkan ini. Porsiannya tuh berapa? Oke, saya cuma mau bagi ke kamu mungkin 30% dari energi saya. Karena saya masih punya prioritas-prioritas lainnya. Saya masih mesti membagi energi saya untuk hal-hal lain di dalam hidup saya. Entah itu anak saya, keluarga saya, pekerjaan saya, dan lain-lain. Kalau kamu energinya keserap ke satu tempat terus-menerus, yang lainnya akan berantakan. Dan kamu akan ikut berantakan di situ, poin nomor 1. Paham ya? Gitu, jadi kita mesti tahu berapa persen yang kita mesti bagi kemana. Ya, jangan sampai energi kamu habis sampai 0. Kamu harus punya sisa untuk diri kamu sendiri. Ya, poin nomor 1. Ini yang kamu lagi belajarin sih di sini dibilangnya. Kamu itu orang-orang yang punya koneksi kuat dengan ilahi, aku ngerasanya ya. Energi cahaya sangat-sangat bercahaya, maksudnya sangat-sangat mengalir di kamu, poin nomor 1. Kalian itu orang-orang yang punya high wisdom, orang-orang yang punya kebajikan besar atau kebajikan tinggi di sini dibilangnya. Orang-orang yang berjiwa tua. Makanya banyak orang yang mungkin bersandar kepada kalian secara energi, secara mungkin kalian menanggung banyak orang di dalam hidup kamu, ya, seperti itu. Tapi ingat, jangan karena orang yang minta dari kita itu nggak akan pernah cukup. Kita mau kasih sekian, ya nggak cukup. Kalau bisa lebih, kenapa nggak? Kalau bisa lebih, kenapa nggak? Lah kita yang menentukan. Segini cukupnya, menurut saya akan kasih segini. Kamu mesti tegas sama itu, poin nomor 1. Karena kalau kamu nggak tegas, kamu akan kena karmanya terus, poin nomor 1. Sampai kamu sadar kamu harus jaga batasan ini. Ya, ini pesan dari beliau.
Ya, sangat tegas di sini dibilang ya. Karena tanpa sadar sebenarnya kalian itu memang dipakai untuk bantu banyak orang, pal nomor satu. Dan mungkin kamu sadar nggak sadar sepanjang hidup kamu perjalanan, mungkin kamu udah banyak bantu orang. Ya, karena memang itu tujuan Tuhan menciptakan kamu tuh untuk dipakai untuk saluran hal baik. Tetapi jadilah saluran yang baik dulu. Jadilah saluran yang terawat dulu. Kalau salurannya rusak, gimana mau dipakai? Ya, pal nomor satu. Gitu. Jadi kembalikan power kamu. Temukan itu lagi. Ya, dan afirmasikan ke diri kamu sendiri. Power nomor satu, tidak ada kegelapan atau kenegatifan apapun yang akan menang atas aku. Ya, aku ulangin lagi ya. Tidak ada kegelapan atau kenegatifan apapun yang akan menang di atas aku. Ya, jadi kamu punya keyakinan kalau cinta dan cahaya itu tidak akan bisa musnah dari diri kamu. Dan terus berarti di sini jatuhnya, disinilah ujian keyakinanmu dan iman kamu sedang dites sama semesta. Sebagaimana kuatnya ini. Mungkin ini adalah bagian dari perjalanan kamu untuk melangkah maju ke fase kamu berikutnya di dalam hidup. Beberapa dari kalian mungkin akan masuk ke arah misi jiwa, ke arah healing. Tapi kamu harus self-healing dulu di sini dibilangnya. Ya, itu dari sini. Dan makanya tadi kartu yang keluar satu lagi itu juga fearless. Melawan kegelapan, rasa takut, kegelisahan, dan seterusnya. Ya, angel number kamu di sini. Ya, ini bukan kebetulan ya. Power nomor 1 nih, 1441 menjadi angel number kamu. Kamu mungkin sering lihat angka ini di jam, ya, entah di jam handphonemu, di jam di mana aja, ya, jam 1441 atau 1414 dan seterusnya. Kombinasi angka 1, 4 dan angka 5 ada buat kamu di sini. 111, 444, 555 juga masuk. Karena 4 tambah 1, 5. 5 artinya apa? Perubahan, berarti kamu harus merubah ini. Angka 4 artinya apa? Proteksi, untuk menjaga diri. Angka 1 artinya apa? Energi baru dan pintu baru yang akan dibuka buat kamu. Ya udah, ini semua konfirmasi buat kamu. Power nomor 1. Ya. Oke, kita lanjut ke kartu berikutnya. Aku doa sebentar. Kita lihat ya, file 1. Dari sini aku akan mengambil 2 kartu untuk kamu. Oke. Kita ada kartu ini. Dan satu lagi Sukoten. Ya, jadi ada Sho Kanshisai Bosatsu sama Chokoten di sini dibilang ya. Nanti aku akan jelaskan ini apa. Di sini muncul beberapa ini lagi ya, angka 8 ya, dan ya angka 8 masuk ke sini ya. Karena limit 335 ya, ditambahin jadi 8 dan 8. Kembar lagi angka 8 di sini buat kamu. Ya, berarti power nomor 1, kalau kalian saat ini ngerasa rezeki kamu lagi kurang lancar, itu karena ini. Karena kamu nggak bisa mengelola energi kamu dengan baik. Ya, jadi dengan kamu bisa lebih sadar dan lebih mempelajari diri kamu secara energi, kamu lebih bisa menarik banyak sekali rezeki ke dalam hidup kamu. Ya, berarti angel number kamu masuk lagi di sini adalah 888. Dan 8 ini angka abundance buat aku. Tetapi di satu sisi, 8 kalau posisinya ditidurin, bentukannya apa? Infinity. Infinity artinya apa? Karma. Ya, kamu lagi ngejalanin karma ini atau kamu lagi belajar ini dibilangnya pile nomor 1. Ya, berarti angka yang masuk tadi 1458. Mungkin bisa menjadi life path kamu juga, tanggal bulan lahir kamu juga, dan seterusnya. Ya, gitu. Oke, kita lanjut di sini ya. Untuk yang ini dulu.
Ya, jadi Shokonshisai Bosatsu. Ya, jadi ini sebenarnya ngomongin, ingat nggak tadi aku bilang apa? Warna putih dan warna ungu terang muncul lagi di sini. Ya, lotus-lotusnya bahkan di sini kalau kamu lihat teratainya saja di sini. Nih aku kasih lihat lebih dekat lagi ya, nih. Warnanya apa? Putih bercahaya ya dari atas gitu loh. Di sini terbentuk lagi ada warna-warna ungunya. Ini bagus banget sebenarnya. Ya, dan angka 8. Berarti ini ngomongin tentang abundance. Ada pesan abundance di sini untuk kamu juga. Ada pesan spiritual juga di sini untuk kamu, power nomor 1. Karena kesembuhan kamu secara energi ini akan menarik rezeki yang besar sekali ke depan dibilangnya. Ya, karena semesta sudah akhirnya bisa ngelihat kita tuh, kita udah siap menjadi seseorang yang punya aura yang positif. Ya, seperti itu. Jadi ya di sini ada patung Buddha kecil yang dia pakai ya di atasnya nih, kalau nggak tahu kelihatan atau tidak nih, ya gitu. Jadi ini sebenarnya ada maksudnya, ada meaningnya, arti-arti atau simbol-simbol dari ini. Ya, jadi pesannya di sini power nomor 1. Jagalah kemurnian hati kalian. Karena aku bilang kalian ini orang-orang yang punya hati tuh baik, tulus, murni. Cuman tanpa kamu sadar, situasi-situasi atau orang-orang di sekitar kamu mengkontaminasi energi tersebut. Ya, biasanya orang yang punya energi seperti kamu itu dimanfaatkan oleh orang lain, sadar atau tidak sadar. Ya, gitu. Jadi, karena kan seperti aku bilang, positif akan mengisi yang negatif. Cuman kalau yang negatifnya jatuhnya, apa ya, yang negatif itu jatuhnya terlalu menyedot kamu yang harus batasi. Ya, power nomor 1 yang aku lihat di sini, bantuan akan segera datang untuk kamu. Apapun yang kamu saat ini lagi butuh bantuan di dalam perjalanan kamu, entah itu rezeki, apapun itu, aku melihatnya semesta sedang ingin meraih tangan kamu di sini. Ya, makanya semesta bilang, tinggikan lagi vibrasi energi kamu dan jaga itu, protect energi kamu sendiri supaya saya bisa connect sama kamu juga di sini, dibilangnya seperti itu. Dan kamu itu orang-orang yang unik ya, power nomor 1. Kamu one of the kind ya. Kalau mau dibilang juga semesta tuh, Tuhan melihat kamu sebagai seseorang yang kayak sangat berharga gitu. Jiwa yang sangat berharga. Seperti kalau kamu punya barang berharga, pasti kan kamu akan simpen baik-baik, kamu rawat baik-baik ya gitu. Sama kamu tuh juga seperti itu sebenarnya. Cuman kadang kita yang tidak bisa melihat diri kita seperti itu. Kita yang tidak merawat diri kita baik-baik, kita yang tidak menjaga diri kita baik-baik tanpa kita sadari, power nomor 1. Sampai kamu benar-benar bisa melihat kalau diri kamu itu seorang yang paling berharga, maka kamu akan bisa menemukan kekuatan itu, power nomor 1. Dan di sini juga dibilang jangan compare atau jangan membandingkan perjalanan hidup kamu atau diri kamu dengan orang lain, karena kamu kan unik di sini dibilangnya. Ya, nggak akan bisa, kamu mau ngebandingin sampai kapanpun tidak akan ketemu. Ya, power nomor 1. Karena kamu berbeda, kamu diciptakan berbeda dan kamu akan menemukan jalan yang berbeda. Berarti power nomor 1 ini mungkin jalan hidupnya nanti akan mungkin berbeda dari orang-orang pada biasanya. Orang-orang yang mungkin pada biasanya bagaimana, kamu mungkin punya jalan sendiri dan tidak apa-apa. Justru semesta mau pakai kamu dengan cara tersebut. Ya, gitu. Dan pesan juga masuk di sini power nomor 1, kamu nggak usah merasa harus perfect setiap saat di sini dibilangnya. Karena nggak ada yang sempurna. Ya, semakin kamu menginginkan kesempurnaan di dalam hidup kamu, semakin kamu akan ditampar bolak-balik sama ini. Untuk kamu sadar kalau di dunia ini tidak ada yang sempurna kecuali Tuhan semesta. Kamu tidak bisa jadi sempurna, orang lain tidak bisa jadi sempurna, apapun situasi itu tidak akan bisa jadi sempurna. Semua punya plus minus, semua punya kelebihan dan kekurangan. Bagaimana kamu bisa menerima kekurangan-kekurangan tersebut, itu yang menjadi bagian dari kamu belajar untuk menjadi seseorang yang lebih humble lagi, power nomor 1. Lebih rendah hati lagi di sini dibilangnya. Ya, aku tuh melihat kalian tuh seperti bunga-bunga yang sedang berkembang dan bermekaran ya, seperti itu. Ya, kalian tuh lagi recovery banget. Kalian tuh lagi ada di dalam energi kesembuhan atau healing untuk membuka potensi diri kamu yang lebih besar lagi, yang terbesar, yang tertinggi dibilangnya seperti itu. Ya, jadi seperti bunga yang tadinya kuncup itu sudah mulai bermekaran. Nah, ini kamu tuh saat ini lagi kayak gitu.
Ada pesan di sini sedikit tentang kesehatan untuk kalian, power nomor 1. Bagi kalian yang merasa sakit saat ini, mungkin energi kontaminasi ini sampai menyebabkan kondisi fisik kamu sakit. Kesembuhan akan datang untuk kamu. Kalian akan sembuh dari penyakit ini dibilangnya. Ya, aminkan itu power nomor 1. Ya, kita lanjut ke kartu berikutnya, Zokoten. Yang satu energinya feminin, satu energinya maskulin di sini. Balance. Ya, mungkin beberapa dari kalian juga ada yang di dalam perjalanan twin flame. Karena ini angkanya sama ya, 88. Infinity yang tadi aku bilang, yin yang masuk ke aku juga. Jadi banyak sekali energi balance di sini. Dia memegang apa? Senjata Trisula nih, dan pedang. Beberapa dari kamu mungkin ada yang punya pemberian ini dari leluhur kamu mungkin, atau dari siapa ya, aku ngelihat di sini. Entah ini pusaka atau apapun itu, mungkin beberapa dari kamu, ya. Tapi itu pemberian Tuhan lewat mereka, ya. Biasanya orang yang punya seperti ini memang seorang pejuang di dalam hidup, ya. Tipe-tipe yang mungkin nanti itu yang akan berperan sebagai sosok pemimpin atau sosok leader. Aku rasa seperti itu power nomor 1. Pemimpin yang bijaksana, leader yang punya balance ya seperti ini, pemimpin yang bisa menjadi contoh untuk orang lain. Ya, itu kamu power nomor 1. Cuman beliau berpesan ke kamu, kalau kamu mau hasil, kamu harus usaha power nomor 1. Kamu gak bisa hanya diam saja dan kamu mengharapkan hasil yang besar. Usaha akan sama dengan hasil. Itu karmamu di sini. Ya, dan kalau kamu bingung, kamu harus bagaimana? Seperti aku bilang, nanti kamu akan mungkin menemukan orang yang bisa membantu kamu di sini power nomor 1. Tuhan semesta mau pakai seseorang di dalam perjalanan kamu nanti untuk membantu kamu. Beberapa dari kalian mungkin akan bekerja sama dengan orang-orang lain dalam pekerjaan, bisnis, dan lain-lain di sini power nomor 1. Dan tim yang kamu akan bentuk ini akan menjadi sangat kuat. Tapi sepertinya leadership role-nya mungkin akan ada di kamu. Ya, jadi aku melihat bunga ya, yang tadi bunga ini masih terus bermunculan di mata batinku, power nomor 1. Dan ini maksudnya, ya kamu sekarang berarti lagi di dalam periode perkembangan yang sangat pesat. Dan apapun situasi rezeki kamu di sini akan berkembang dengan pesat setelah kamu bisa lewatin fase ini di dalam perjalanan kamu. Akan secepat itu rezeki akan menghujani kamu power nomor 1. Ya, gitu. Jadi balance ya, power nih. Kamu tahu kapan kamu harus kasih power, kamu tahu kapan kamu harus benar-benar melihat dan punya kesadaran lagi sama energi kamu. Ya, power nomor 1. Aku lanjut ke kartu penutup untuk kamu. Ya, aku akan pakai kartu tarot untuk ini. Oke. Aku berdoa sebentar. Kita lihat ya, power nomor 1. Oke. Kita ada Ten of Swords kebalik. Nine of Wands. Knight of Coins. Satu lagi kita punya Queen of Cups. Oke. Oke, power nomor 1. Ya, di sini muncul beberapa energi zodiak yang hadir di sini ya. Ini nggak harus zodiak kamu ya, cuman ini aku sebutkan aja karena energinya muncul, mungkin bisa resonate untuk beberapa dari kamu. Ya, power nomor 1. Kita ada
Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn masuk di power nomor 1. Mungkin itu bisa menjadi petunjuk untuk kamu. Ya. Oke, power nomor 1 kita lanjut ya. Queen of Cups, Knight of Coins. Saat ini kamu benar-benar diminta untuk berprogres, tapi pelan-pelan saja. Ya, jangan buru-buru, jangan impulsif. Pelan-pelan tapi pakai kesadaran penuh kamu dalam setiap pengambilan langkah kamu di sini. Kamu diminta untuk connect lagi sama kesadaran energi kamu, meditasi dan lain-lain. Itu akan bisa membantu kamu juga di sini. Queen of Cups, aku melihat kamu berkembang sekali secara spiritual dan kedewasaan kamu. Karena memang kamu sekarang lagi ada di dalam fase, di dalam hidup kamu untuk fokus sama batin kamu dan spiritual kamu. Dan pikiran kamu. Ya, sebelum kamu berlanjut lagi berkembang secara materi atau duniawi di sini dibilangnya. Ya, jadi spiritual kamu harus sampai di titik yang sudah siap untuk berlanjut lagi di sini ke arah kebahagiaan dan sukses kamu. Ya. Pelan-pelan saja. Ya, entah kenapa aku denger musik kecapi di sini power nomor 1, aku nggak tahu itu beberapa untuk kalian mungkin resonate ya. Cuman itu sebenarnya adalah irama ya, entah kecapi, angklung dan gamelan di sini masuk ke aku juga ya. Cuman memang ini ngomongin tentang sesuatu yang berirama gitu. Jadi kamu tuh jalannya tuh berirama di sini dibilang, dan kamu dibantu di sini power nomor 1. Ya, ada Nine of Wands. Ada nanti ketika kamu sudah siap dan sudah matang, secara energi sudah sembuh dan sudah healing, akan ada langkah yang akan kamu ambil nanti ke depan untuk keluar dari zona nyaman kamu di sini. Tetapi ini akan membawa kamu ke arah rezeki dan kebahagiaan yang lebih lagi di dalam hidup kamu. Dan situasi kamu yang tersulit atau situasi sulit kamu, apapun itu yang kamu lagi lewati saat ini, akan selesai power nomor 1. Dan kamu akan memasuki periode yang berbeda, fase hidup yang berbeda, yang lebih nanti ke arah menarik rezeki dan sukses lagi di sini. Tapi harus dengan keseimbangan batin kamu dulu di sini. Harus dengan perkembangan kedewasaan dan kebijaksanaan yang lebih atas energi kamu di sini dibilangnya. Kenapa seperti itu? Karena uang adalah energi juga ya, file nomor 1. Bagaimana seseorang bisa sukses? Itu karena dia dapat menarik energi itu. Sukses yang benar ya, bukan sukses yang korupsi ya, file nomor 1. Ya, gitu. Jadi ini, kamu tuh lagi ada di dalam fase ini. Ya, berarti aku melihat kok nanti ini akan selesai, dan disitulah kamu akan langsung bergerak ke arah rezekimu. Power 1. Ya, itu saja pesannya untuk kalian power nomor 1. Semoga bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata power nomor 1. Makasih yang sudah menonton reading ini. Dan jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, video aku, silahkan. Bagi yang udah, makasih banyak atas dukungannya. Kalian kalau mau komentar di kolom komentar di bawah tentang video ini, silahkan. Kolom komentar terbuka bagi kalian semua. Kalian mau ketik di situ, I claim this reading, I claim this energy, I claim this healing. Apapun itu, silakan ketik di bawah. Itu bisa membantu manifestasimu jika kamu inginkan. Apapun, feedback, masukan, silahkan ketik di bawah jika ada. Aku pasti baca semua komen-komen kamu power nomor 1, meskipun aku tidak balas satu-satu karena terlalu banyak, maafkan. Tapi aku pasti baca satu-satu. Makasih bagi yang sudah meluangkan waktu dan energinya untuk itu. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi, healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Ya. Atau mau kontak aku via Instagram juga bisa. Namanya Win Healing juga, sama seperti nama channel YouTube ini. Untuk Instagram, jika kalian mau mengikuti aku di sana aku juga posting pick a card kecil-kecilan, mungkin bisa menjadi tambahan guidance untuk kamu jika kamu merasa perlu, ya. Karena aku bikin konten YouTube ini hanya seminggu sekali saja. Ya, jadi kalau mau butuh ekstra tambahan petunjuk-petunjuk mungkin bisa silahkan kontak atau terkoneksi atau terhubung dengan aku di Instagram. Kembali ke personal reading. Oh ya, kamu kalau mau tanya via Instagram DM juga boleh ya. Biasanya kalau orang mau nanya-nanya tentang personal reading, nanti aku kasih, aku bagi katalognya untuk kamu bisa pelajari terlebih dahulu. Ya, kembali ke personal reading. Personal reading ini sifatnya berbayar karena ini adalah mata pencarian aku, satu-satunya profesi aku yang aku jalani hari-hari. Aku full time reader. Aku full time membantu siapapun yang merasa membutuhkan bantuan, arahan, pesan semesta. Dan ini berlaku untuk siapapun, dimanapun, apapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan, makhluk semesta, ya. Jadi tidak ada penghakiman atas situasi kamu. Jadi jangan malu-malu dengan situasi kamu. Justru aku ada di sini untuk membantu, dan tentunya privasi juga aman dan terjaga.
Ya, thank you so much Pahlawan nomor 1 atas segala bentuk dukungan dan doanya selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh Pahlawan nomor 1 untuk yang terbaik buat kamu. Sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck di dalam perjalanan kamu ke depan. Perjalanan spiritual kamu terutama, ya. Dan semoga kita bertemu lagi di reading aku yang berikutnya. Pahlawan nomor 1, take care, and I'll see you guys. Bye-bye. Halo Pahlawan nomor 2. Bagi kalian yang memilih batu giok yang ini, ya, Olive Jade. Ini adalah general reading kamu tentang arahan jiwa dan divine soul guidance. Di sini ada Dewi Kuan Im juga ya di tengahnya. Oke, sebelum aku mulai, aku akan cleansing energi sebentar. Aku akan berdoa sebentar ya. Kalian bisa pakai waktu ini untuk bermeditasi sebentar ya, mendengarkan getaran ini ya. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai ya. Pahlawan nomor 2, Olive Jade. Sebenarnya lagi-lagi ya ada maksudnya kamu memilih ini pahlawan nomor 2 dari batu-batu giok yang lain ya, karena kan memang sekarang aku lagi pakai temanya batu giok ya. Dan kamu memilih yang warna ini ya. Sebenarnya batu gioknya sendiri itu kalau ya sesuai dengan kepercayaan orang-orang dari zaman dulu gitu ya, punya banyak manfaat ya seperti itu. Termasuk dalam membantu dalam segi rezeki ya, grounding energi kamu, energinya jadi lebih stabil ya. Dan sebenarnya juga kalau di dalam relasi-relasi dengan orang lain, misalkan di rumah tangga kamu atau hubungan kamu dengan seseorang ya, relationship itu bisa seperti menambahkan keharmonisan di situ. Jadi kitanya juga lebih dewasa, lebih bijaksana gitu-gitu ya. Dan orang-orang yang di sana juga bisa mendapatkan energi positif itu. Ya, itu sebenarnya kalau untuk batu jade. Tapi kalau untuk warna ini khusus warna olive ini, sebenarnya ya di sini berarti pahlawan nomor 2 ini lagi ada di dalam fase atau perjalanan hidup kamu saat ini untuk sebenarnya lebih memperhatikan kondisi emosional heart kamu sendiri di sini dibilangnya. Ya, kondisi emosional dan fisik kamu sih di sini dibilangnya, karena keseimbangan antara emosional sama fisik kamu. Ya, jadi kayak jatuhnya untuk supaya kamu lebih bisa mempromot energi positif atau kebahagiaan dengan energi optimis gitu loh, seperti itu. Ya, berarti mungkin beberapa dari kamu saat ini lagi ada di dalam energi yang sebenarnya agak pesimis sama apa yang terjadi di dalam hidup kamu. Ya, gitu. Jadi beberapa dari kamu juga lagi ada di dalam fase yang aku lihat di sini ya, fase melepas kepahitan masa lalu atau trauma. Ini masih berjalan untuk kamu pahlawan nomor 2. Ya, cakra yang tersorot di sini adalah solar plexus kamu di sini dibilangnya. Ya, bagaimana berarti ada semacam ketidakseimbangan di dalam energi solar plexus cakra kamu, dan kamu saat ini akan diarahkan untuk itu. Ya, jadi untuk menghilangkan kepahitan atau ketakutan akan masa depan kamu sendiri di sini dibilangnya. Ya, dengan kamu nanti menghealing solar plexus kamu, itu akan membawa energi balance ke semua cakra-cakra kamu yang lainnya. Ya, oke, jadi itu sih kalau untuk batunya pahlawan nomor 2. Sorry, ya. Dan kita sekarang masuk ke dalam kartunya ya, kita langsung mulai aja pahlawan nomor 2. Oke, aku doa sebentar. Oke, kita lihat ya, pahlawan nomor 2. Aku hanya akan mengambil satu kartu dari deck ini untuk menyampaikan pesan untuk kamu. Apa yang semesta saat ini. Oke, kita sudah sampai ya. Oh, ada keluar 2, tetapi aku akan ambil yang ini. Ya, oke.
Ya, jadi aku cuma akan mengambil satu di sini karena aku terpanggilnya hanya membuka satu kartu ini dan kita lihat bagaimana arti dari kartu tersebut ya, pesan-pesannya. Sebentar aku rasakan sebentar pile nomor 2. She tames by laying down the staff and rope. Pile nomor 1. Sorry, pile nomor 2. Ya, jadi tames kan artinya menjinakkan. Ya, menjinakkan dengan dia menaruh. Jadi sebenarnya cerita di kartu ini ya, kalau kamu lihat pile nomor 2. Jadi dia tuh berusaha ini ya, menggembalakan domba ini dibilang ya, atau kambing inilah. Cuman dia kesulitan, kayak dikejar-kejar malah lari-lari gitu-gitu, nggak bisa masuk kandang gitu-gitu ya, nggak bisa diatur. Tapi akhirnya dia udah capek, dia turunin tongkatnya, dia duduk di rumput, malah jalan sendiri ini dombanya, ya, malah nanti masuk sendiri ke kandangnya. Gitu. Nah, ini sebenarnya situasi kamu tuh juga seperti ini, pile nomor 2. Aku akan jelaskan di sini. Jadi sebenarnya pile nomor 2 ini mungkin ada sesuatu yang saat ini sangat ingin kamu capai atau kamu ubah sebenarnya saat ini, pile nomor 2. Semesta berpesan di sini, pile nomor 2, ini semua bisa tercapai kok. Tetapi ada jalan atau ada cara yang lebih damai dan elegan di sini dibilangnya. Kamu bisa tetap fokus ke apapun tujuan kamu ini, pile nomor 2. Tetapi di sini, kamu pakai ilmu berserah dan ilmu mengalir. Ya, jadi belajar berserah, lebih berserah lagi, tetapi tetap fokus ke tujuan kamu ini bagaimana caranya, balance. Ya, jadi caranya adalah kamu tetap lakukan apapun yang kamu bisa. Apapun yang kamu bisa kontrol dari diri kamu sendiri, yang kamu lakukan sendiri, lakukan sebisamu. Sisanya, yang kamu tidak bisa kontrol, serahkan sama Tuhan semesta. Dengan begitu, energi kamu akan lebih tenang dan akan masuk ke dalam vibrasi yang atraktif atau menarik. Kalau kamu sudah masuk ke dalam vibrasi yang atraktif atau menarik, apapun yang kamu ingin capai, nanti akan selesai dengan sendirinya. Seperti si wanita ini. Ya, semakin dia kejar-kejar ini dombanya, semakin gak bisa diatur. Tapi begitu dia diem, dia turunin tongkatnya, malah mengatur sendiri. Nah itu loh. Maksudnya biar kuasa alam semesta, kuasa Tuhan semesta juga bekerja di sini. Kita semua punya limit sampai mana kita bisa mengontrol situasi. Tapi justru di sini, lepaslah energi kontrol kamu. Separuh aja. Sisanya kasih Tuhan semesta yang mengontrol itu. Ya. Nanti kamu lihat sendiri, malah tercapai dengan sendirinya. Mungkin contoh kamu pusing sama masalah uang, kamu mungkin cari-cari uang sana sini, tapi bukannya berarti kita stop berusaha. Tapi kita juga harus bisa ngalir dan keyakinan. Oke, kalau pintu sini ketutup, ya sudah, nanti ada pintu kebuka. Jadi berjalan lagi gitu ya. Pile nomor 2. Jadi terus pasang keyakinan dalam apa yang kamu ingin capai. Dengan begini manifestasi kamu itu bisa terjalani karena kamu punya base keyakinannya, kamu punya basis keyakinannya di sini dibilang. Karena manifestasi tanpa keyakinan, tanpa rasa berserah itu tidak akan bisa terjadi, pile nomor 2. Kamu mau manifest setiap hari sampai kamu scripting apapun dan lain-lain, kalau kamu rasa ini belum masuk ke dalam energi kamu ya karena kehalang sama apa? Rasa takut kamu sendiri. Rasa gelisah kamu sendiri, rasa frustrasi kamu sendiri karena kamu nyangkut, kamu stuck. Kamu gak bergerak kemana-mana, Pak, nomor 2. Hilangkan rasa frustrasi ini dengan keyakinan. Tambahin elemen keyakinan di situ. Aku yakin rasa frustrasi kamu itu akan semakin terkikis di sini dibilangnya. Ya, karena itu berlawanan sama energi keyakinan. Karena itu berlawanan sama energi manifestasi yang positif. Ya. Di sini pesannya untuk kamu karena di sini gambarnya anak kecil ya. Pile nomor 2 ini mungkin sedikit pesan inner child untuk kamu. Jadilah seperti diri kamu saat kamu kecil. Coba inget-inget lagi pas kamu kecil gimana. Kamu tuh anak yang sebenarnya terbuka, sangat ingin tahu, sangat ingin belajar ini itu. Jadilah seperti itu saat ini. Ya, anak kecil itu kan nggak mikirin nanti masa depan mereka gimana dan lain-lain, ya. Tapi mereka hanya enjoy apa yang ada saat ini. Berusaha belajar apa yang terbuka untuk dia supaya dia bisa belajar saat ini. Ya, di situ mungkin dia, kok aku lagi pengen belajar gambar, aku lagi pengen belajar musik.
Ya, ini kamu juga seperti itu. Ini contoh ya. Jadi dengan kamu seperti ini pun, bagi kalian yang mungkin frustrasi dan masih bingung sama apa sih sebenarnya passion aku, kemana sih sebenarnya bakat dan talenta aku, dengan kamu seperti ini, kamu akan menemukan ini pelan-pelan. Ya, pesan untuk kamu lagi, pile nomor 2. Ingat tadi kan aku bilang, cakra yang tersorot untuk kamu adalah cakra solar plexus. Solar plexus berarti artinya apa? Hubungan kamu dengan diri kamu sendiri. Dengan passion kamu sendiri, dengan apa yang kamu ingin lakukan untuk masa depan kamu sendiri. Berarti saat ini kamu disuruh fokus ke sana. Jadi nggak usah terlalu pusingin apa yang orang lain pikirin atas kamu. Jangan malah jadinya energi orang lain atau omongan orang lain ini jatuhnya malah memanipulasi kamu sendiri. Kamu jadinya bingung. Ya, jadi di sini kamu belajar memilah-milah lagi juga power nomor 2. Dan tidak semua omongan orang itu harus kita dengerin kok. Bukan berarti kita tidak terima kritikan atau saran, bukan. Ya, tapi kita juga bisa memilah yang mana sih yang saya rasa sejalan dengan perjalanan saya atau tidak. Dengan begitu kamu jadi tidak merasa dikontrol oleh orang lain juga, power nomor 2. Disitulah kebebasan kamu akan dapatkan. Disitulah jalan kamu yang sebenarnya akan dibuka. Karena yang tahu jalan kamu itu nanti ya kamu. Yang tahu persisnya hidup kamu nanti ya kamu sendiri. Orang lain nggak tahu. Orang lain cuma bisa kasih saran kamu. That's it. Tapi keputusan kembali lagi ada di tangan kamu. Jangan sampai kamu akhirnya malah jadi nggak bisa menemukan jalan kamu sendiri karena kamu terlalu mikirin apa omongan orang lain. Ingat ini power nomor 2, karena ini akan sangat berpengaruh sama sukses dan kebahagiaan kamu. Karena kalian itu adalah jiwa-jiwa free spirit. Jiwa-jiwa yang sebenarnya bebas. Ya, mungkin beberapa dari kamu ini, misi jiwa kamu atau tujuan hidup kamu, ya aku nggak ngeliat power nomor 2 ini adalah orang-orang yang akan bertahan lama kalau kerja 9 to 5 gitu ya di kantor. Kamu butuh kekreatifan, kamu butuh kebebasan untuk berkreasi dan beraspirasi di sini power nomor 2. Itu sesuatu yang sebenarnya kamu inginkan dari dalam, dan itu yang kamu akan temukan. Bagaimana saya bisa menyalurkan itu sembari membuka pintu rezeki. Ya, ini pesan-pesan untuk membuka kamu untuk ke arah sana. Ingat analogi ini. Ketika malah dia udah duduk, dia turunin tongkatnya, malah terjadi sendiri di sini secara otomatis. Ya, gitu. Itu pesannya untuk power nomor 2. Kita lanjut ke kartu-kartu berikutnya. Ya, power nomor 2 di sini ada beberapa angka yang muncul buat kamu, ya, 2, 4, dan 6 aku ngeliatnya. Jadi angka-angka genap. Ya, 2, 4, 6, mungkin 8 juga. Ini bisa menjadi life path kamu, tanggal bulan lahir kamu. Ya, power nomor 2. Umur kamu saat ini, mungkin kombinasi antara angka-angka tersebut. Ya, yang mana yang resonate di sini dibilang ya. Ya, tapi nggak harus ya, ini karena ini bacaan orang banyak ya power nomor 2, cuman aku disuruh nyampein aja. Ada yang baru masuk kepala 4 di sini power nomor 2 ya umurnya. Cuman di sini iya angka 2, 4, dan 6. Berarti kalau angka-angka genap seperti ini muncul untuk kamu power nomor 2, dan kebetulan kamu pilih power nomor 2 ini angka nomor 2 ya. Satu-satunya angka genap di antara ketiga pile ya. Jadi sebenarnya disinilah mungkin penggenapan. Ada yang namanya penggenapan yang akan terjadi di dalam hidup kamu. Penggenapan itu apa? Berarti suatu manifestasi yang akhirnya tercapai. Sesuatu keinginan atau tujuan yang akhirnya tercapai. Dan pesan-pesan yang ada di reading ini akan membantu kamu ke sana. Membuka pintu ke sana. Ya, power nomor 2. Oke, kita lanjut di sini dengan kartu-kartu berikutnya. Berdoa sebentar. Kita lihat ya, power nomor 2. Petunjuk tambahan lagi untuk kalian. Let's see. Aku akan mengambil 2 kartu dari deck ini, power nomor 2. Oke. Ya, oke. Power nomor 2.
Ada angka 2 lagi di sini. Ya, Ashuku Nyorai sama Jizo Bosatsu. Ya, angka 21. Tapi ada angka 2-nya lagi di sini. Mungkin beberapa dari kalian mungkin ada yang berasal dari file 1 juga. Tapi nggak harus ya. Mungkin ada yang ketarik juga untuk file 1. Tapi kita lihat di sini maksudnya kita punya angka 2 Ashuku Nyorai dan 21 Jizo Bosatsu. Kita mulai dari sini dulu. Ya. Jadi di sini file nomor 2 ya, kebetulan muncul lagi nih angka genap ini. Ada kayak seseorang yang sedang naik gajah. Tapi di atas gajahnya ada lotus ya, ada teratainya. Ini bagus banget sih sebenarnya. Dan kamu lihat di belakang dia. Ada pohon besar sekali yang mengakar ke tanah di sini dibilangnya, dan ada cahaya dari atas masuk sampai ke tanah di sini. Ini semua ada maksudnya. File nomor 2. Ya, kalian itu sebenarnya orang-orang yang sangat kuat. Ya, salah satu misi jiwa kamu sebenarnya adalah untuk menjadi seseorang yang bisa mengalahkan kenegatifan dan kegelapan, dibilangnya seperti itu file nomor 2. Ya, biasanya orang-orang seperti kamu ini akan banyak ketemu atau mungkin di dalam perjalanan hidup kamu ya, ketemu sama orang-orang jahat sebenarnya. Ketemu sama orang-orang yang manipulatif. Tapi di situ kamu mengenal yang namanya kegelapan itu seperti apa. Kamu belajar menghadapi kegelapan tersebut. Kamu belajar melawan kegelapan tersebut dengan cahaya Tuhan yang mengalir lewat kamu di sini dibilangnya. Sebagian besar dari kalian, salah satu penjaga kamu adalah Dewa Ganesha di sini. Dan tentunya Dewi Kuan Im juga ada beberapa dari kamu. Ya, karena di sini ada gajah. Gajah yang melambangkan kekuatan dan kebajikan. Kalian itu orang-orang bijaksana, orang-orang kuat, file nomor 2. Kekuatan kamu tuh seperti pohon besar. Ya, pohon besar yang sangat-sangat susah ditumbangkan. Jadi kalau kamu ngerasa jatuh, ingat analogi ini file nomor 2. Ya, kamu tuh kalau ketemu kekuatan kamu yang sesungguhnya, kamu tuh udah nggak akan goyang lagi. Cuman karma kamu di sini file nomor 2. Kalau kamu belum menemukan ini, kamu tuh orang yang gampang goyang, orang yang gampang disetir sama orang lain, orang yang gampang dimanipulasi, orang yang nggak bisa punya pendirian, seperti tidak berakar, orang yang mungkin sulit mengambil keputusan, decision making dan lain-lain. Ini berarti kamu masih belajar file nomor 2. Ya, kalau ya di sini dibilangnya mungkin beberapa dari kalian lagi melewati pilihan yang sulit di dalam hidup kamu, file nomor 2. Ya, grounding. Pesannya di sini dibilangnya. Grounding dan meditasilah di sini supaya kamu bisa melihat cerminan yang ada di dalam hati kamu sendiri. Jangan ragu sama itu karena kamu tuh sebenarnya sudah tahu jawabannya. Kalian itu orang-orang yang bijaksana. Jangan ragu sama kebijaksanaan kalian, file nomor 2. Grounding pakai energi pohon ini dibilangnya. Kalau perlu kamu ke tempat yang banyak pohon, ya, gitu. Ke alam yang banyak pohonnya karena pohon itu melambangkan kekuatan. Ya, healing. Dia memberikan perlindungan ya. Maksudnya ya kayak ya contoh kalau kamu di bawah pohon kan berarti kamu nggak panas gitu ya, ketutupan pohon. Nah itu. Energi kamu tuh harusnya seperti itu. Diri kamu yang sebenarnya. Ya, kenapa kamu sebenarnya mungkin dalam hidup kamu ya, ini kalau mau dijelasin panjang ya, file nomor 2. Cuman intinya bagi kalian yang sampai saat ini masih kesulitan untuk mengambil suatu keputusan, kamu harus orang lain yang mengambil keputusan untuk kamu. Karena kamu masih merasa butuh validasi dari orang lain, file nomor 2. Validasi itu bukan gimana-gimana, cuman harus ada orang yang bilang kayak, iya betul, rencana kamu ini betul. Ya, padahal nggak semua situasi kamu harus butuh validasi ini. Kamu yang tahu benar apa salah, file nomor 2. Bukan orang lain. Ingat, kamu tuh sekuat ini. Kamu punya penjaga yang sekuat ini. Masa kamu nggak yakin sama diri kamu sendiri, file nomor 2? Kamu harus nunggu sampai orang lain bilang iya baru kamu jalan. Kalau ada apa-apa sama hidup kamu, semua kembali ke kamu, file nomor 2. Bukan ke tangan siapa-siapa. Jadi kamu yang ambil keputusannya. Ya, file nomor 2. Karena 2 ini ngomongin tentang balance. Aku ngerasain energi Libra di sini. Ya, gitu. Jadi, kuatlah dan kokohlah seperti pohon.
pohon yang tidak mudah goyang dan tidak mudah termanipulasi di sini dibilangnya. Jangan ragu. Berarti challenge kamu, kegelapan yang kamu saat ini lagi hadapi adalah keraguan kamu sendiri atas keputusan kamu PAL 2. Ya, dan di sini ya di kartu nomor 21 ini Jizobosatsu. PAL nomor 2 kalau kamu lihat di sini, warna-warna yang bagus buat kamu untuk saat ini PAL nomor 2 adalah warna kuning dan oranye. Ya, kalau kamu misalkan pakai baju kuning atau kayak kamu pakai kristal kuning atau orange ya gitu-gitu, ini bagus banget buat kamu ya. Karena saat ini memang solar plexus kamu yang lagi disorot ya. Bagaimana koneksi kamu sama semesta nih? Ya, bagaimana kamu ketemu sama apa yang benar-benar pengen kamu jalanin di dalam hidup kamu? Solar plexus chakra kembali ke situ lagi. Ya, dan di sini ada seorang yang seperti Buddha di sini ya, ada anak kecil di sini dan dia bawa tongkat, dia pegang kayak semacam ini ya di tangannya kayak permata gitu ya, batu permata. Terus di sini ada semacam lingkaran perlindungan cahaya di sini dibilangnya. Dan lagi-lagi lambang lotus. Ya, gitu. Jadi ini sebenarnya ada maksudnya juga PAL nomor 2. Ya. Sebenarnya energi yang lagi-lagi kristal yang dia pakai juga warna kuning ya, PAL nomor 2. Ini sudah sangat jelas sekali. Ini untuk solar plexus. Cuman ya makanya di sini juga warnanya olive ya, kekuningan batu ini. Cuman ya itu pesannya tuh sebenarnya gini. Kamu itu sebenarnya memang tujuan hidup kamu ya adalah untuk bisa bermanfaat untuk banyak orang nanti ke depannya PAL nomor 2. Cuman kamu harus bisa protect diri kamu sendiri dulu di sini dibilangnya. Ya, kamu juga harus bisa menyayangi diri kamu sendiri. Bagaimana kamu bisa memberi ke orang-orang di sekitar kamu kalau kamu nggak paham bagaimana memberi ke diri kamu sendiri? Karena kapasitas kamu untuk memberi akan diukur ke bagaimana kamu memberi ke diri kamu sendiri. Itu sudah pasti. Ya, PAL nomor 2. Dan jangan compare diri kamu dengan orang lain. Jangan kamu banding-bandingkan. Jangan pernah kamu bandingkan itu. Ya, justru kamu put effort. Taruh effort kamu, taruh energi kamu untuk mencari kebaikan yang ada di dalam diri kamu sendiri. Dan kasih diri kamu break untuk saat ini. Kalau kamu rasa saat ini situasi kamu lagi overwhelming atau lagi semerawutan, take a break. Entah kamu light travel ya, entah kamu pergi sendiri atau kayak lakukan ini. Dan kamu nggak perlu nunggu sampai orang lain ada yang ngajakin kamu pergi. Kamu bisa pergi sendiri. Ya, gitu PAL nomor 2. Kalau misalkan kalian lagi pengen ini ya, travel di sini dibilangnya. Travel lightly, nggak usah jauh-jauh, nggak usah lama-lama. Ya, mungkin 3 hari 2 malam atau gimana kamu ada waktunya, lakuin itu. Intinya saat ini kamu butuh break, kamu butuh istirahat sebenarnya PAL nomor 2. Ya, sebenarnya jam ini ini ya, kalau diceritanya dia itu namanya Cinta Money Jam. Ya, beberapa dari kalian mungkin ada yang namanya cinta atau kalian saat ini lagi membutuhkan energi cinta untuk diri kamu sendiri di sini PAL nomor 2. Beberapa dari kalian yang mungkin aku ngelihat ya, ini tentunya nggak semua ya, tapi ada yang mungkin planning untuk pergi ke Kintamani. Entah kenapa aku ngerasanya seperti itu. Ya, gitu. Jadi itu mungkin di sini petunjuknya ada ya, karena itu Cinta Money Jam. Dan ini ya Kintamani Jam lah sebenarnya ya. Cuman orang Indo kadang-kadang bilangnya Cinta Money. Jadi kalau kamu bisa seperti ini, justru kamu akan lebih bisa mendapatkan cinta dari orang-orang lain. Karena energi kamu sudah lebih mencintai. Energi akan menarik energi yang sama. Kalau kamu sekarang ngerasa kok saya nggak pernah ketemu orang-orang yang benar-benar tulus ya sama saya gini. Karena ini energi ini kamu butuh ini. Kamu butuh jadi itu dulu. Kamu butuh jadi cinta sebelum kamu menemukan cinta PAL nomor 2. Kalau kamu bisa paham sama ini, cinta ke dalam diri kamu sendiri akan menjadi karma yang penting sekali di dalam perjalanan kamu. Sebagian besar dari kamu, love life kamu itu akan terblok kalau kamu nggak bisa memahami bener-bener cinta sama diri kamu sendiri. Itu dulu yang kamu bisa handle dan kamu bisa kontrol. Ya, karena kalian basically itu adalah ya orang-orang yang sebenarnya suka memberi ke orang lain, tapi lupa memberi ke diri sendiri.
Ya, gitu. Itu sih petunjuknya di sini untuk kamu. Ya, ya, kita lanjut aja ke kartu-kartu berikutnya, pile nomor 2. Ya, jadi ada angka 1 dan angka 3 juga sebenarnya ada di sini. Itu mungkin bisa life path atau tanggal bulan lahir atau umur ya. Kombinasi angka-angka tersebut lagi di sini ada. Kita lihat di kartu-kartu berikutnya. Aku berdoa sebentar. Kita lihat ya. Oke. Sudah keluar di sini kartunya untuk kamu. Pile nomor 2. Kita punya 8 of coins. Kita ada the hermit kebalik. Kita ada judgment kebalik. Lalu ada 6 of cups kebalik. Ya. Pile nomor 2. Di sini ada muncul beberapa energi zodiak yang mungkin bisa resonate sama kalian. Ya, tentunya tidak akan resonate ke semuanya karena ini bacaan umum. Tapi kalau zodiak kamu disebutkan, berarti reading ini akan lebih nemplok lagi sama kamu ya. Pile nomor 2. Kita ada Virgo, sangat kencang di sini dengan Hermit. Ya, lalu ada fixed signs. Leo, Aquarius, Scorpio, dan Taurus. Ya, itu beberapa zodiak yang muncul di sini. Oke, pile nomor 2. 8 of coins. Berarti sebagian besar dari kalian mungkin lagi ada pilihan yang sulit saat ini di dalam keuangan, pekerjaan, atau karir. Sebagian dari kamu di sini. Dan pesan-pesan yang ada di sini bisa membantu kamu membuka jalan yang lebih baik lagi dalam karir kamu. Ya, kalian itu sebenarnya yang kalian butuh itu benar-benar waktu sendiri, benar-benar sendiri. Nih, di sini dengan Hermit kebalik. Karena kamu butuh masuk ke dalam diri kamu sendiri. Kamu tuh nggak perlu setiap saat harus ketemu orang yang kamu bisa curhatin tentang hidup kamu, misalkan seperti itu. Tapi kamu bisa memproses itu di dalam diri kamu, karena kita nggak bisa bergantung sama orang lain untuk energi kesembuhan kita. Orang lain bisa membantu kita, tapi hanya sampai titik kesekian. Mungkin 70%, tapi sisanya harus kamu, pile nomor 2. Karena kebahagiaan itu tanggung jawab kamu dan bukan tanggung jawab orang lain. Ya, gitu. Jadi di sini yang kamu butuhin itu sebenarnya ketenangan batin, ketenangan diri kamu sendiri. Ya, supaya kamu tuh bisa tahu, aku tuh harus bagaimana, aku harus ngapain, aku harus kemana. Itu sebenarnya kamu udah tahu semua itu, pile nomor 2. Tapi kamu nggak bisa. Ya, kamu butuh orang lain selalu. Ini orang-orang kayak kamu nih takut sendiri mungkin. Atau takut kemana-mana sendiri. Mesti ditemenin sama orang. Ya, seperti itu. Misalkan mau buka usaha sendiri harus punya partner. Nggak bisa jalan usaha sendiri. Ya, nggak bisa seperti itu, pile nomor 2. Bukan berarti kita harus segala sesuatunya sendiri, tidak. Tapi ada hal-hal yang kita tahu di dalam hidup kita, itu kita jalanin sendiri. Sisanya ya ada orang lain. Gitu ya, seperti itu. Dan sepertinya pile nomor 2 ini dengan 6 of cups kebalik, disinilah kamu akan mematahkan siklus-siklus atau pola-pola yang berulang di dalam kehidupan kamu dengan kamu sadar sama ini, pile nomor 2. Ternyata yang kamu lagi jalanin selama ini, pola berulang yang kamu muter-muter sampai detik ini, pile nomor 2, adalah past life karma kamu. Belajar di sini untuk menjadi orang seperti pohon. Orang yang punya pendirian, orang yang punya prinsip yang besar dan tidak bisa diganggu-gugat sama orang lain. Kalau hidup kamu sampai sekarang masih ngerasa gampang sekali disetir sama orang, dipengaruhi sama orang, itu berarti kamu masih belajar ini. Dan teruslah belajar. Ya, kan seperti aku bilang, kita kembali seperti anak kecil yang ingin tahu, belajar. Tanpa mengkhawatirkan hasilnya seperti apa. Serahin itu sama semesta. Yang bisa bawa kamu hasil itu Tuhan.
Pile nomor 2, kamu hanya bisa berprogres dan berproses. Ya, ini pesannya untuk kamu. Ya, jadi itu mungkin petunjuknya untuk kalian pile nomor 2. Sampai di sini readingnya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata para nomor 2. Dan makasih bagi yang sudah menonton video ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Dan jika kalian, kolom komentar terbuka untuk kalian semua. Kamu mau ketik di situ I claim this energy, I claim this reading, I claim this healing. Kamu bisa mengetik itu di bawah untuk memanifestasi energi. Ya, jika kalian inginkan, atau kalian mau kasih masukan tentang video ini atau channel ini, silahkan ya komen tentang video ini, bebas. Apapun itu kamu mau sharing di kolom komentar juga boleh. Aku pasti baca semua komen-komen kamu, meskipun aku tidak balas satu-satu, maaf karena terlalu banyak. Tapi aku pasti baca. Makasih bagi yang sudah meluangkan waktu dan energinya untuk itu. Dan jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini. Atau bisa DM ke aku via Instagram juga bisa, namanya sama Wins Healing juga seperti nama channel ini. Ya, pile nomor 2. Dan iya, jangan sungkan-sungkan kalau mau tanya-tanya dulu. Biasanya kalau orang tanya personal reading itu, aku akan memberikan mereka katalognya supaya kamu bisa pelajari dulu ya, pelajari terlebih dahulu bagaimana ketentuannya. Dan ya, untuk Instagram, kalau kamu mau mengikuti aku di sana juga, aku di situ bikin pick a card kecil-kecilan ya, biasanya rutin 2-3 kali seminggu. Kalau kamu merasa butuh extra guidance atau petunjuk semesta, kalau kamu mau mengikuti aku di Instagram, silahkan. Karena aku bikin YouTube ini hanya seminggu sekali ya. Jadi aku menambahkan kontennya di Instagram. Mungkin bisa membantu kamu. Ya, jika kamu merasa terpanggil saja. Kembali ke personal reading. Personal reading ini sifatnya berbayar karena ini adalah mata pencaharian aku satu-satunya. Aku melakukan ini secara profesional. Ya, jadi ini profesiku. Jadi jika kalian terpanggil saja, aku sehari-hari membantu mengarahkan pesan semesta bagi orang yang membutuhkan. Bagi siapapun, dimanapun, apapun kamu, aku tidak membeda-bedakan. Kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan, makhluk semesta. Jadi jangan malu dengan situasi kamu. Justru aku ada di sini untuk membantu jika kamu membutuhkan. Ya. Dan tentunya privasi juga aman dan terjaga. Pile nomor 2, nggak usah khawatir. Terima kasih banyak pile nomor 2 bagi yang selama ini sudah membantu, mendoakan aku, mensupport channel ini. Thank you so much. Aku juga pasti akan selalu bantu kalian dengan doa dan cahaya dari jauh setelah setiap reading pile nomor 2. Untuk yang terbaik buat kamu, sehat, sukses, bahagia selalu untuk kalian. Dan good luck di dalam perjalanan spiritual kamu dan perjalanan hidup kamu ke depan. Thank you so much sekali lagi. Take care. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Bye-bye, pile nomor 2. Halo, pile 3 bagi kalian yang memilih batu giok yang ini. Ya, the green jade. Ini adalah general reading kamu tentang arahan jiwa atau divine soul guidance untuk kalian. Ya, dan sebelum kita mulai pile nomor 3, ya, sebelum kita mulai, aku akan cleansing energinya sebentar. Mungkin kamu bisa memakai waktu yang ada sedikit untuk bermeditasi sebelum menerima pesan dari reading ini. Ya, aku juga sekalian berdoa ya, pile nomor 3, dimulai dari sekarang. Oke. Kita masuk ke readingnya kamu, pile nomor 3. Sebelum ke kartu-kartunya, aku akan menjelaskan sedikit dari batu yang kamu pilih ini. Ya, ini green jade. Ya, dan ya, memang aku untuk saat ini bikin temanya tuh tema jade atau tema giok. Sebenarnya juga ada maksudnya ya. Sebenarnya ya, memang jade ini pada dasarnya itu, maksudnya ini sudah kepercayaan orang dari zaman dulu gitu ya, kalau batu giok ini memang membawa beberapa manfaat atau benefit sebenarnya. Ya, termasuk masalah abundance, masalah rezeki gitu-gitu ya, untuk grounding energi kamu bisa lebih stabil. Dan sebenarnya ini juga membantu di dalam relationship ya, hubungan-hubungan atau relasi kamu dengan orang-orang di sekitar kamu untuk bisa lebih harmonis, lebih damai, punya kedewasaan dan
yang membawa ke kedamaian dan keharmonisan. Ya, jadi kitanya juga lebih bisa tenang sebelum mungkin emosi atau kayak gimana gitu-gitu ya, Paul nomor 3. Jadi Jade itu sebenarnya benefitnya lebih ke inviting the peace energy atau masuk lagi ke arah energi kedamaian yang akan menambah energi positif dalam hidup kamu. Ya, dan spesifik ke arah ke warna yang kamu pilih di sini, warna hijau sebenarnya juga ada maksudnya. Ya, kalau misalkan green jade ini sebenarnya adalah mengalirkan energi positif sebenarnya. Ya, positif energy flow di satu sisi juga menangkal kenegatifan di sini dibilangnya. Ya, dan jadi memasukkan energi positif dan menjaga supaya energi positif ini tidak bocor keluar karena energi negatif dibilangnya kayak gitu. Ya, jadi bagi kalian sebenarnya mungkin Paul nomor 3 ini lagi sangat butuh ketenangan pikiran. Mungkin Paul nomor 3 ini adalah orang-orang yang belakangan lagi dikit-dikit kesel. Ya, Paul nomor 3 mungkin lagi ngerasa irritated sama sesuatu atau ngerasa kayak energinya kok kayak lagi keganggu banget saat ini. Kamu mungkin lagi nggak pengen banget diganggu-ganggu sama orang, Paul nomor 3 ya, seperti itu. Ya, kalau mau dibilang agak-agak senggol bacok ya, Paul nomor 3. Energinya lagi seperti itu, makanya kamu memilih ini, green jade. Kalau kalian lagi mencari kristal jade, cari yang berwarna green atau batu-batu warna hijau bisa membawa kembali kedamaian hati kamu di sini dibilangnya. Ya, kenapa kamu lagi merasa seperti ini? Karena ada semacam stres yang kamu rasakan di dalam Paul nomor 3 yang kamu nggak tahu sebenarnya bagaimana mengelola stres kamu ini. Stres yang membawa anxiety, yang membawa ketidakstabilan secara emosi kamu. Mungkin kamu secara mood lagi naik turun atau kayak gimana. Di sini juga ada ya Paul nomor 3. Dan sebenarnya yang kamu butuhin itu sebenarnya hanyalah kenyamanan. Ya, comfort. Maka ciptakanlah kenyamanan ini di dalam hidup kamu dengan orang-orang di sekitar kamu. Kalau orang-orang di sekitar kamu tidak bisa memberikan kamu kenyamanan ini, berarti kuncinya ada di tangan kamu sendiri, Paul nomor 3, untuk mencari kenyamanan ini. Ya, kita tidak bisa berekspektasi orang lain harus memenuhi ekspektasi-ekspektasi kita atau kemauan kita, tapi kita tahu apa yang kita mau dan kita tahu apa yang kita berhak dapatkan dan tidak berhak dapatkan, Paul nomor 3. Kamu yang tentukan itu, Paul 3. Dengan seperti ini, kalau kamu bisa ngejalanin hidup seperti ini, kamu akan lebih nggak stres ngejalaninnya. Ya, gitu. Jadi lebih ngalir juga di sini dibilangnya, lebih enteng yang kamu bawa. Karena stres yang kamu tanpa sadar bawa ini, Paul nomor 3, ya gitu bikin kamu jadi gampang marah, gampang emosi, gampang irritated gitu-gitu ya. Gampang ya kayak gitu. Ya jadi itu sebenarnya. Butuh ketenangan jiwa, butuh detox dari energi-energi ini sih yang aku lihat seperti itu. Ya, Pile 3. Kalau cakra yang tersorot untuk kamu di dalam perjalanan jiwa kamu saat ini, heart chakra. Ya, heart chakra memang ini ngomongin tentang bagaimana relasi kamu dengan orang-orang di sekitar kamu. Berarti mungkin kamu ngerasa saat ini kamu kurang energi cinta sebenarnya. Dan kamu mungkin punya ekspektasi atau harapan orang lain di sekitar kamu bisa mengisi kamu, padahal sebenarnya itu tanggung jawab kamu. Ya, Paul nomor 3. Jadi nanti kamu akan ketemu bagaimana sih sebenarnya ngisi lagi diri kamu sendiri. Paul 3. Ya, itu pesannya untuk Paul 3. Sekarang kita lanjut ke kartu kamu. Aku akan mengambil satu kartu dari deck ini, Pile 3. Aku terpanggil hanya untuk mengambil satu kartu. Kita lihat ya. Aku berdoa sebentar. Kita lihat ya, Pile nomor 3. Tunjuk semesta untuk kamu yang memilih Green Jade. Arahan jiwa Divine Soul Guidance untuk Pile 3. Oke. Desert Harvest. Ya. Ya. Nomor 22 Desert Harvest ya. Kita lihat di sini pile nomor 3. Pile 3 di kartu ini Desert Harvest ya. Kalau kamu lihat di sini seperti ada sebuah jalan di mana kamu lagi jalan di sini tuh yang rasanya tuh kayak
panas, kering gitu ya di sini dibilangnya. Ya, mungkin kondisi jiwa kamu sebenarnya lagi seperti ini. Itulah kenapa seperti yang tadi aku bilang di pas aku mereading tentang energi kamu dari batu ini ya, power nomor 3. Ini yang bikin kamu ngerasa ya gitu, kadang irritated gitu ya, kadang mungkin cepet banget emosi atau kayak gimana, sedikit-sedikit mungkin marah atau kayak emosi kamu, jadi kamu tuh ngerasa kenapa sih aku nggak bisa mengendalikan ini, padahal biasanya aku orangnya tenang ya, seperti itu power nomor 3. Jadi ya ini karena kondisi jiwa kamu saat ini kering sekali. Ya mungkin kamu banyak memberikan ke orang lain cinta kasih sayang kamu, tetapi sebenarnya yang kamu dapatkan mungkin jatuhnya tidak sebanding dengan apa yang kamu keluarkan power nomor 3. Ya, jadi ibarat kita bawa botol minum setengah liter, tapi butuh airnya 1 liter. Ya, berarti kan jatuhnya apa? Kekeringan seperti itu. Ya, jadi kalau yang aku lihat power nomor 3, kenapa juga di sini cakra yang disorot buat kamu adalah heart chakra. Karena banyak dari kalian yang sebenarnya sadar gak sadar, kekurangan energi cinta dan kasih sayang, aku ngerasa seperti itu power nomor 3. Ini yang bikin kamu rasanya kering seperti ini. Ya, tetapi dari sinilah kamu belajar lebih tentang kehidupan dan perjalanan hidup power nomor 3. Justru dengan situasi seperti ini, kamu akan terpacu untuk connect lagi sama diri kamu sendiri. Kamu akan terpacu untuk mencari apa sih yang ada di dalam hidup kamu yang bisa kamu lakukan untuk mengisi diri kamu sendiri di sini dibilangnya. Karena kita lagi-lagi tidak bisa menggantungkan ini ke tangan siapapun. Ya, untuk mengisi cangkir kita sendiri itu tugas kita, power nomor 3. Ya, power nomor 3, pergi ke tempat yang banyak airnya. Entah itu pantai, sungai, danau, mata air, apapun itu, kalau kamu lagi rasa seperti ini. Water will cleanse you. Water akan ngisi kamu energi air. Semesta energi elemen air ini akan membantu. Anggaplah ini yang tadinya kering tiba-tiba ngalir air deras di sini dibilangnya buat kamu. Sebagian besar dari kalian akan terpacu untuk connect lagi sama kekreatifan kamu lagi. Karena salah satu untuk mengisi diri kita sebenarnya dengan apa? Melakukan hal-hal kreatif. Entah itu nyanyi, dansa, ya, musik, gambar, lukis, apapun ini yang kamu suka power nomor 3. Contoh, kamu suka nyanyi, tapi kamu udah lama nggak karaokean misalkan seperti itu. Atau di tempat kamu mungkin nggak mendukung kamu untuk kamu bisa nyanyi teriak-teriak ya, seperti itu. Contoh aja. Karena kamu terlalu sibuk, kehidupan kamu mungkin banyak yang mesti diurus, sampai kamu lupa sama sisi kreatif kamu ini. Ya, karena kekreatifan itu adalah salah satu air kehidupan, power nomor 3. Ini pelajaran hidup kamu. Ya, bagian besar dari kamu, karena kamu lagi ada di jalan yang seperti ini, kamu jadi ngerasanya tuh hilang arah. Seperti kayak ada energi giving up atau menyerah atau kayak berpasrah ya, seperti itu. Ya, seperti kita mau nyetir mobil tapi bensinnya tuh nggak ada. Jadi nggak tahu nih mobil gimana nyetirnya. Ya, dan ini energi seperti ini akan berpengaruh terhadap pencapaian kamu atau apa yang kamu ingin capai dalam hidup. Sebagian dari kamu mungkin tanpa sadar kamu ada di dalam siklus besar ini, power nomor 3. Jadi apapun yang kamu tuh, ada hal yang mungkin kamu tuh pengen banget lakuin dalam hidup kamu, atau kamu pengen capai di dalam hidup kamu, tapi nggak bisa. Karena nggak ada energinya. Karena aku bilang, seperti kita mau nyetir mobil tapi nggak ada bensinnya. Ya, contoh, kamu mau diet misalkan. Kamu pengen punya badan yang lebih sehat, tapi kamu nggak ada energinya buat itu. Ya, kekurangan cinta dan energi cinta dan energi cahaya di sini dibilangnya. Airnya nggak ada. Ya akhirnya nggak jadi-jadi. Kamu ngelakuin ini, misalkan contoh ya, seperti itu. Karena untuk kita ingin mencapai sesuatu di dalam hidup kita, we need energy, kita butuh bensin. Bagaimana kamu bisa punya bensin untuk ini kalau kamu pakai bensin kamu untuk hal-hal yang lainnya di dalam hidup kamu, entah ngurusin orang, entah ini dan lain-lain.
Bisa jadi mungkin kamu selama ini ada di dalam hubungan pertemanan, hubungan cinta, atau apapun dengan seseorang yang kamu rasa kamu give everything, tapi kayak ya gitu, memberi menerimanya nggak balance di sini. Ya, jatuhnya kekurangan energi ini. Tapi lah disinilah kamu belajar. Ya, pakai kekreatifan kamu. Kamu paul nomor 3 tuh orang-orang yang kreatif, orang-orang yang humoris, paul nomor 3 ya. Orang-orang yang suka main sebenarnya. Ya, paul nomor 3 ini mau main apapun itu ya, maksudnya bermain dalam konteks apapun. Kamu adalah seseorang yang sebenarnya punya energi itu sebenarnya cukup polos dan cukup murni, paul nomor 3. Ya, orang tuh mungkin suka ada deket kamu karena kamu mungkin lucu orangnya. Orang tuh suka mungkin kalau ngajak kamu pergi tuh kamu harus ikut karena kalau nggak ada kamu mungkin nggak guyon, misalkan seperti itu ya kalau nomor 3. Atau orang suka main sama kamu gitu ya. Atau kamu mungkin suka main ya, entah main olahraga, main game atau kayak apa. Intinya di sini ada energi playful dan humoris di sini. Ya, mungkin kamu orang yang jago bercanda gitu ya, misalkan seperti itu. Ya, mungkin beberapa dari kalian tanpa sadar bercandaan kamu ke diri kamu sendiri itu sebenarnya mencerminkan kondisi kamu. Basically kering, dibilangnya kayak gitu. Ya. Tapi paul 3 di sini pesannya jangan menyerah. Ya, apapun yang kamu ingin capai, jangan jatuhnya jadi ngerasa itu sudah tidak bisa lagi kamu capai. Jangan give up, jangan menyerah di sini dibilangnya. Ya, atas cita-cita dan mimpi kamu, karena bantuan segera datang untuk kamu kok paul 3. Ya, jadi isunya di sini tuh hanyalah waktu. Waktu yang mungkin ke stretch selama ini kayak ke pending gitu ya, sekian lama paul nomor 3. Isunya tuh hanya itu. Tapi bantuan akan segera datang untuk kamu. Semesta lagi mengarahkan kamu bantuan-bantuan ini. Saat ini, healing akan datang untuk kamu paul 3. Kamu ada di dalam fase menunggu ini, tetapi siklus besar kamu akan berakhir paul nomor 3. Berserah dan biarlah ini berakhir dengan sendirinya paul nomor 3. It's just a matter of time. Tuhan itu punya divine timing buat kamu. Tuhan itu punya rencana waktu yang sudah ditentukan. Dan memang waktu ini gak bisa diganggu-gugat. Kita mau ibarat kita mau effort sampai kayak apa juga, kalau Tuhan bilang belum, ya belum. Gak akan bergerak itu. Jadi kita belajar juga untuk memahami dan punya keyakinan kalau waktunya Tuhan itu paling sempurna. Kita manusia tahu apa? Kita manusia cuman hanya bisa berupaya dan berusaha sebaik mungkin. Dan kamu sudah lakukan itu sampai saat ini, paul nomor 3. Jangan salahin diri kamu sendiri, justru kasih diri kamu cinta dan pengertian. Ya, paul nomor 3. Karena biasanya yang seperti ini, kamu jadi tendensinya mungkin nyalahin diri kamu sendiri. Andaikan aku dulu begini, aku nyesel dulu aku begini, dan lain-lain. Jangan disesali. Semua sudah bagian dari pembelajaran hidup kamu, paul nomor 3. Kunci kamu di dalam proses ini adalah belajar untuk lebih bersabar lagi. Kalau kamu merasa kamu punya tingkat kesabaran yang tinggi, bisa ditambahin ini dibilangnya. Ya, kita ini sudah bagian dari pelajaran hidup kamu dibilangnya paul nomor 3. Waktu yang sempurna sudah dirancang untuk kamu. Semua akan datang di luar ekspektasi kamu, paul nomor 3. Kamu tuh nggak akan expect nanti tiba-tiba ini semua akan bergerak ke arah yang memang sudah ditentukan. Jadi belajarlah untuk lebih tenang lagi dan taruh keyakinan kamu, paul 3. Ya, ibarat kita lagi di padang gurun nih, nanti ketemu oasisnya. Ya, oasis tahu kan air yang ada di padang gurun ya, seperti itu. Jadi nggak akan merasa kering lagi kok. Healing akan datang untuk kalian, paul 3. Ya, itu pesannya di sini untuk kamu. Aku akan lanjut ke kartu-kartu berikutnya. Angel number kamu di sini 222. Artinya kamu sudah ada di jalan yang benar saat ini. Cuman memang jalan yang kamu lagi lewati saat ini memang kering udaranya. Intinya cuman seperti itu. Tapi kan tentunya nanti ini akan berubah. Seperti musim yang akan berganti di sini dibilangnya. Ada musim kemarau, ada musim hujan. Nah, kamu nanti mau masuk musim hujan di sini dibilangnya. Tapi ini kamu harus pahami dulu. Kenapa kamu ada di situasi saat ini? Ya, angka bagus kamu adalah angka 2 di sini, atau 22 atau 222, dan angka 4. Yang artinya perlindungan dan penjagaan proteksi dari semesta ada buat kamu. Ya. Oke, kita lihat kartu-kartumu di sini. Mungkin ada yang life path-nya 2, 4, ya mungkin angka 2 atau 22 menjadi tanggal bulan lahir kamu, atau angka 4 ya. Apapun ini. Umurmu yang kombinasi angka 2 dan angka 4 ya. Beberapa ya dari kamu ya, tentunya nggak semua.
Aku berdoa sebentar. Oke, kita lihat ya, pile 3. Untuk pile 3, bagaimana arahan jiwa? Divine Soul Guidance buat kamu, petunjuk. Aku akan mengambil 2 kartu dari deck ini untuk reading kamu pile 3. Ya. Oke, kita ada kartu ini. Ya. Dai Tokomyo. Oke. Dan di sini kita ada Jikoten. Ya. Iya. Iya, jadi ini ya pesan untuk kamu pile nomor 3. Dari Tokomyo dan Jikokuten, di sini ada beberapa angka lagi yang muncul, angka 3, 7, dan 9. Ya, mungkin kombinasi angka tersebut muncul lagi di sini dibilangnya. Ya, jadi dengan kartu ini kalau kamu lihat ya, 2 kartu ini kayak seperti pejuang ya, warrior energinya gitu ya, energinya api gitu ya. Jadi beberapa dari kamu mungkin berelemen api atau mungkin zodiak kamu api, tapi yang aku lihat api ini campur sama air. Ya, berarti ada elemen air seperti yang tadi aku bilang. Karena kan kalau kebanyakan api ya gosong kering seperti ini. Nah, kamu bagaimana harus bisa membalance sama air elemen di sini. Makanya tadi ke tempat-tempat yang banyak airnya ya, seperti itu pile nomor 3. Ya, jadi kamu sekarang lagi membalance feminine energy kamu di sini. Ya, dia pun juga naik di sini, naik kebo. Kebonya ini kebo air sebenarnya. Ya, jadi dia berjalan di atas air. Beberapa dari kamu mungkin shio-nya kebo air. Ya, ada shio kebo air atau kuda ya apapun yang elemennya api di sini. Ya, naga apapun lah. Ya, kuda dan lain-lain kan di sini muncul semua ya, gitu. Iya. Cuman ini maksudnya, dan 2 sosok ini kalau kamu lihat berdiri di atas sesuatu. Ya, sorry ya kalau ada bunyi berisik kalau masuk ke rekaman video ini, maaf sekali karena di luar lagi ada pekerjaan tiba-tiba ya. Ada orang yang kerja. Cuman ya intinya ya seperti itu. Jadi kamu tuh naik ke sesuatu. Artinya apa? Kamu ada di energi kemenangan kamu pile nomor 3 dan inilah yang kamu akan capai sebentar lagi. Gitu. Ya, jadi kayak semesta cuma berpesan ke kamu. Ingat lagi, momen kamu saat ini tuh momen yang terpenting pile nomor 3. Kalau kamu mau perubahan yang kamu mau capai ke depan, semua akan tergantung bagaimana kamu lakuin sekarang. Kalau ada hal yang kamu tunda terus, berarti nggak akan ada hasilnya. Sampai kamu benar-benar berani untuk ngambil langkah dan kamu bilang, oke, saya udah siap untuk maju ke depan. Pakai energi positif di sini dibilangnya. Kalahin rasa ragu kamu dan rasa takut kamu di sini dibilangnya. Di sini kamu akan merasakan kembali yang namanya passion, semangat yang kamu kembangkan sendiri. Kalau ini udah datang, kamu tuh tipe orang yang kalau kamu udah bener-bener berapi-api seperti ini, nggak akan ada yang bisa nyetop kamu di sini pile nomor 3. Kalian itu orang-orang kuat, orang-orang pejuang. Strength kamu itu, kekuatan kamu tuh luar biasa di atas rata-rata orang lain. Kalau orang lain ditaruh di posisi kamu pile nomor 3, mungkin mereka nggak bisa ngejalanin apa yang kamu jalanin. Tapi kamu adalah orang-orang yang luar biasa kuat. Ya, dan sabar. Orang yang sabar itu adalah orang yang kuat pile nomor 3. Dan kamu punya kesabaran yang besar. Kamu tuh sebenarnya orang yang benar-benar bisa kalem, tenang, ya menganalisa situasi. Ini kekuatan kamu pile nomor 3. Tapi belakangan ini lagi berantakan. Yang kamu yang tadinya bisa calm, collected gitu ya, malah jadi gampang mungkin terpicu emosi, mood kamu naik turun dan lain-lain. Ini karena apinya terlalu besar. Sama kalau kamu masak, apinya kegedean, ya gosong. Ya, apinya secukupnya. Ya, seperti itu. Jadi di sini dibilangnya, dan kamu pile nomor 3, kalian orang-orang kuat yang sudah ditakdirkan akan ketemu sama orang-orang kuat juga di dalam hidup kamu. Entah ini sahabat kamu, anggota keluarga, atau orang yang kamu anggap keluarga, teman kerja, dan lain-lain.
Ya, kamu nggak bisa sama orang-orang lemah pile nomor 3. Apalagi kok kalian yang perempuan ya. Nggak bisa. Ya, kalian butuh ketemu sama orang-orang yang kuat juga. Ya, kalian itu pejuang, warrior. Itu Tuhan mau memakai kamu dengan kekuatan kamu di sini dibilangnya pile 3. Ya, jadi kamu akan ketemu orang-orang yang kuat juga yang akan bisa membantu kamu mencapai tujuan kamu, dan semesta akan mempertemukan kamu nanti ke depan dengan orang-orang kuat ini. Ya, gitu. Banyak dia pegang pedang, pegang busur panah ya. Di sini energinya seperti, jadi kayak energi yang ngasih ke aku energi fokus. Saat ini kamu lagi belajar untuk bisa lebih fokus sama apa yang kamu inginkan capai di dalam hidup kamu juga pile 3. Ya, dan kamu tuh lagi ini dia lagi nginjek. Kalau di sini kan kayak apa ya, demon ya atau atau iblis gitu yang dia injek di sini. Ya ini kamu tuh sebenarnya lagi ngelawan inner demon kamu sendiri, kegelapan yang ada di dalam kamu sendiri, kamu injek itu. Kamu udah bilang saya nggak mau lagi, kamu ada di atas saya mau ada di atas kamu di sini, saya yang menang di sini dibilangnya. Ya, gitu. Jadi mungkin kalau kamu lagi ada masuk ke dalam vibrasi-vibrasi yang rendah, posisinya tuh kebalik. Tapi kalau kamu udah balik ke diri kamu yang sebenarnya, kamu itu selalu ada di atas ego kamu pile nomor 3. Ego nggak akan bisa menarik kamu ke bawah. Kalian orang-orang yang dijaga. Kamu orang-orang yang akan dipakai sama Tuhan semesta untuk menjadi pilar di dalam dunia ini. Kamu akan stabil dan kamu akan membawa kestabilan ke orang-orang di sekitar kamu. Banyak orang yang akan bersandar ke kamu pile nomor 3 karena kalian strong person. Strong character, strong soul lah, jiwa yang sangat kuat di sini dibilang ya. Cuman ingat, jadi pilar nggak harus sendiri. Mana ada kamu lihat satu rumah pilarnya cuma satu. Pastikan ada beberapa tiang pancang. Pilarnya ada lebih dari satu, berarti maksudnya kalau kamu bisa belajar untuk lebih bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kamu, kamu akan lebih baik. Jadi, orang-orang kuat bertemu dan saling mengisi di situ. Itu sebenarnya tujuan kamu. Better together. Ya, mau orang-orang ini dari keluargamu sendiri, teman kamu, teman kerja, apapun ini, tapi kamu akan dipertemukan dengan orang-orang ini dan kamu akan berjuang bersama ke satu titik yang sama. Mau itu pasanganmu, apapun ini. Ya, jadi orang-orang yang akan benar-benar sama-sama berjuang untuk mencapai suatu tujuan positif. Kamu butuh orang-orang ini di dalam hidup kamu. Untuk bisa mengembangkan mindset kamu untuk lebih positif lagi. Ya di satu sisi kamu tuh sebenarnya karena kamu kuat seperti ini, sebenarnya kamu orangnya kompetitif juga nih, pile nomor 3. Ya, kompetitif nggak masalah selama itu sehat. Kompetitif nggak masalah selama itu bisa memicu motivasi kamu. Kita pakai contoh yang tadi deh, pile nomor 3. Misalkan yang diet itu ya. Mungkin kamu butuh temen yang bisa sama-sama diet sama kamu. Jadi kayak ada termotivasi. Yuk, bulan ini kita turun berapa? Misalkan seperti itu. Ya, bulan ini kita bareng-bareng nih. Jadi kayak ada kompetisi sehatnya di situ. Itu yang akan bisa memotivasi kamu, pile 3. Ya, ingat kamu nggak harus jadi pilar sendiri kok. Bisa sama-sama jadi pilar sama orang lain ya, seperti itu. Ya, jadi ini bagaimana kamu berkembang dan bertumbuh lagi secara mindset pile nomor 3. Ini yang bisa mengisi kamu. Mungkin selama ini kamu sebenarnya butuh itu di dalam perjalanan kamu supaya kamu nggak ngerasa diri kamu kering seperti ini. Ya, ingat energi apa ya? Beradalah di antara orang-orang yang positif, bisa punya positif mindset juga di sini dibilangnya. Ya, kita lanjut ke kartu-kartu berikutnya untuk kamu. Ya, karena di satu sisi juga kalian itu sebenarnya ya ngerasa gitu ya, kayak berjuang sendirian gitu loh. Padahal sebenarnya enggak kok. Ya, itu pile 3, aku berdoa sebentar. Oke, kita lihat pile 3 ya, petunjuk lagi untuk kamu. Ya, untuk arahan jiwa, divine soul guidance untuk pile 3. Oke, kita ada Six of Swords. Ya, sebentar aku ambil dulu kartu yang mentalnya ya. Apa nih? 7 of Wands, 4 of Cups,
Seven of Coins kebalik ya. Oke, kita lihat nih di sini. Ya, oke, pal 3. Ya, jadi ya sebenarnya dari sini sebenarnya sudah terlihat juga ya dari kartu-kartu ini. Sebelumnya aku scanning energi zodiak ya sebentar. Ada beberapa energi zodiak yang muncul di sini mungkin bisa menjadi resonate untuk kalian, tapi tentunya juga jangan terlalu terpatok sama ini karena ini bacaan banyak orang ya. Pal 3. Cuman yang pasti di sini kalau aku lihat sih energinya cukup nyampur ya, tapi earth signs ya, fire sama water sama earth signs sih hadir di sini ya. Jadi Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Taurus, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio ada semua di sini. Ya, gitu. Terutama Leo untuk pal 3. Ya, oke. Lanjut ya, pal 3. Nih, Six of Swords. Dengan kamu memahami pesan-pesan yang tersampaikan tadi, kamu itu akan, apa ya, kalau mau dibilang 70% masalah kamu tuh udah akan bisa langsung beres. Kalau kamu udah paham sama ini. Ya, gitu. Jadi, Six of Swords, kamu, ini kan ada kucing yang ngelewatin pedang-pedang ini ya, seperti itu. Ya, jadi maksudnya di sini juga kamu akan bisa banyak move on dari masalah kamu. Dari pikiran-pikiran kamu yang sebenarnya selama ini menghambat diri kamu sendiri. Ya, pal nomor 3, kalian itu, kan aku bilang, kalian orang-orang pejuang dan orang-orang kuat. Jadi ya mungkin kalian banyak melewati situasi di mana kamu tuh ngerasa, aduh, saya harus berjuang untuk menahan apapun serangan-serangan yang ada di dalam hidup saya. Ya. Tapi disitulah kamu akan terbentuk. Ya, sampai nanti di satu titik di mana kamu melewati situasi yang menyerang kamu, tapi kamu nggak usah ngapa-ngapain, itu akan terpental sendiri situasinya. Itu kekuatan kamu yang sesungguhnya, pal 3. Ya, kamu lagi menemukan ini. Ya, dan Four of Cups ini cuma ngomongin ke kamu, mungkin juga sebenarnya kamu bosan dengan dinamika kamu yang ada saat ini. Entah kamu bosan dengan situasimu, dengan kerjaanmu, dengan pasanganmu, bisa jadi dinamika yang ada di situ. Ya, bukan bosan sama orang ya, cuman mungkin bosan sama dinamikanya dan lain-lain. Kamu tuh adalah orang-orang yang selalu butuh api. Ya, pal nomor 3. Jadi, kalau nggak bisa tuh kayak hidup kamu jatuhnya nggak ada warnanya, nggak bernuansa. Karena kalian orang-orang kreatif, pal nomor 3. Ya, you need the fire energy. Kamu butuh api, tapi jangan kebesaran. Kalau kebesaran jadinya begini. Ya, balance sama energi air yang tadi aku bilang. Ya, di sini Seven of Pentacles, karena ya sekarang jadinya merasanya ya mungkin di sini semesta juga berpesan ke kamu. Menanamlah di tanah yang subur, dibilangnya kayak gitu. Maksudnya apa? Dimana kamu menaruh energi kamu saat ini. Coba lihat lagi. Ya, misalkan kamu marah-marah sama sesuatu yang kamu tahu juga nggak akan bisa berubah, misalkan. Buat apa kamu marah-marah sama itu? Sama aja kayak kamu nyiramin tanaman yang mati, udah nggak bisa tumbuh. Ya udah, stop. Kalau kamu udah tahu itu, stop. Jangan dilakuin terus. Ya, contoh misalkan seperti itu. Karena kamu buang-buang energi kamu. Pal 3. Ingat, energi itu berharga. Pakailah ini untuk hal yang positif, seperti kekreatifan, mengembangkan ide-idemu, ya, bertukar pikiran dengan orang-orang positif dan lain-lain. Kamu sangat butuh ini. Kamu tuh butuh diisi energi kamu di sini ya. Carilah yang bisa mengisi kamu secara batin. Ya, hal-hal yang kamu suka, hal-hal yang kamu bisa enjoy, bisa relax dan bisa enjoy itu. Ya, entah kamu traveling, entah kamu main, lakukan hal-hal kreatif, kekreatifan, ya main game, apapun itu yang menurut kamu bisa mengisi energi kamu secara positif dan tidak menguras energi kamu. Karena kamu kalau udah kering gini terus dikuras, iya baret nanti ya, seperti ya, makanya kayak kamu jadinya marah, emosi, marah-marah, moodnya naik turun, mood swing dan lain-lain seperti itu. Ya, jadi pay attention, lebih sadarlah kemana kamu menaruh energi kamu. Is it worth it? Worth it nggak kamu ngocehin sesuatu? Worth it nggak kamu marah-marah sama sesuatu? Worth it nggak kamu taruh energi kamu ke sana? Kalau nggak, stop dan alihkan energi kamu ke arah yang lebih positif, ke arah yang ngisi seperti aku bilang. Ya, jadi tema kamu di sini atau garis besar reading kamu pal nomor 3 adalah belajar untuk mengisi diri, mengisi batin. Apa yang kamu pengen
yang kamu suka tuh apa, yang kamu pengen pelajarin lagi tuh apa sih. Gitu kan juga mengisi hidup kamu secara positif. Orang-orang yang positif, orang-orang yang bisa membawa canda tawa, humor, dan lain-lain. Itu yang kamu butuh, PAL 3. Ya, baru kamu bisa fight lagi untuk masa depan kamu atau apa yang kamu ingin capai. Ya, seperti itu. Karena kalau kamu tancap gas terus dari sekarang, bensinnya habis. Stop dulu, isi bensin dulu, dibilangnya gitu. Ya, PAL 3 itu pesan untuk kamu di sini. Ingat kalau heart chakra adalah bagaimana kamu dengan apa yang kamu berikan ke sekitaran kamu. Berarti you're overgiving, kamu terlalu banyak memberi. Memberi itu bagus, tetapi kalau terlalu banyak memberi sampai kamu lupa beri ke diri kamu sendiri, itu problemnya PAL nomor 3. Ya, jadi ancang-ancang dan aturlah balance ini dibilangnya. Ya, itu aja pesan untuk kamu PAL nomor 3. Semoga ini bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Makasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kamu terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silahkan. Bagi yang udah, makasih banyak atas dukungannya. Kalau kamu ingin, kolom komentar terbuka bagi kalian semua. Kalian bisa ketik di situ, I claim this energy, I claim this reading, healing. Itu bisa membantu manifestasi jika kamu inginkan. Kamu mau komen tentang video ini juga boleh, berbagi cerita pengalaman juga boleh, sharing di situ. Atau kamu mau kasih feedback ke channel aku, silahkan. Ya, aku pasti baca semua komen-komen kamu meskipun aku tidak balas satu-satu, maaf karena terlalu banyak, tapi aku pasti baca satu-satu. So, thank you so much atas waktu yang sudah diluangkan dan energi yang sudah diluangkan untuk itu. Jika kamu terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi, healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Ya, atau bisa kontak via DM Instagram juga bisa. Ya. Namanya sama, Win Siling juga. Jangan malu-malu kalau mau bertanya-tanya dulu, karena biasanya aku akan kasih kamu katalognya supaya kamu bisa lihat-lihat dan pelajari dulu terlebih dahulu tentang personal reading. Bagi kalian yang mau mengikuti aku di Instagram, silahkan, karena di situ aku bikin pick a card kecil-kecilan juga, rutin 2-3 kali seminggu biasanya, untuk memberikan guidance lagi, tambahan arahan semesta lagi untuk kalian. Ya, jika kalian merasa membutuhkan, karena di channel YouTube ini aku hanya posting seminggu sekali. Ya, jadi kalau kalian merasa butuh petunjuk lagi untuk hari-hari kamu, silahkan connect lewat Instagram. Ya, dan kembali ke personal reading. Sesi personal reading ini sifatnya adalah berbayar, karena ini adalah mata pencaharian aku satu-satunya, profesi aku satu-satunya yang aku jalani sehari-hari untuk membantu menyampaikan pesan bagi mereka yang membutuhkan. Ya. Jadi, dan ini pun juga berlaku untuk siapapun, dimanapun, apapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama. Kita semua makhluk Tuhan, makhluk semesta. Jadi jangan takut sama atau malu sama situasi kamu. Tidak ada penghakiman atas situasi kamu. Justru aku ada di sini untuk membantu. Ya, jika kamu merasa membutuhkan. Dan tentunya privasi juga aman dan terjaga. Ya, sekali lagi terima kasih banyak PAL nomor 3 atas segala bentuk dukungan dan doanya selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh. Yang terbaik untuk kalian, sehat, sukses, bahagia selalu, and good luck di dalam perjalanan hidup kamu ke depan, ya. Dan semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Take care and have a nice day, PAL nomor 3. Thank you so much, and I'll see you again. Bye-bye.